Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gawe. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya. Tapi kalau ada yang kurang sehat pun harus tetap semangat karena semuanya bakal berlalu. Oke. Selamat datang di acara webinar gawe.id. Wah, teman-teman udah rame banget nih ya malam ini. Pasti udah pada excited banget ya untuk acara webinar kita pada malam hari ini. Nah, acara ini diselenggarakan oleh gawe.id. Cari kerja, klik aja. Oke, nah ini kayaknya banyak banget ya yang hadir malam ini. Dan kita juga membuka ini untuk seluruh Sobat Gawe di Indonesia. Nah, boleh kali aku mau tanya-tanya nih dari teman-teman, boleh absen di kolom chat ya. Ini dari mana aja sih teman-teman nih? Biar kita tahu nih dari ujung Indonesia bagian mana gitu kan. Boleh di kolom chat atau yang mau saling sapa juga. Oh, ada Hudi dari Kendal, Jawa Tengah. Wow, rame banget nih. Ada Bekasi. Ada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wow, ada Papua Barat. Halo Papua. Ada Jayapura, Pekanbaru, Jakarta Pusat. NTT, halo NTT yang lagi ini ya, lagi ada berita ya, semoga baik-baik ya semuanya NTT ya. Ada dari Sulawesi Selatan juga. Wow, ada Bekasi yang jauh banget ya, Bekasi ya. Oke, ada Bekasi Utara di Caps Lock, berarti itu tandanya jauh banget pokoknya gitu ya. Oke, Depok hadir Kak, Palangkaraya, Manado. Wow, banyak sekali Cimahi. Wah, luar biasa banget ya malam ini. Berarti ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke hadir di acara webinar malam ini. Luar biasa, aku mau applause buat semuanya. Luar biasa banget. Oh, masih ada Tulang Bawang Lampung. Tulang Bawang Lampung. Oke, Makassar hadir. Wah, luar biasa. Ambon juga hadir. Wah, keren banget nih. Oke, nah mungkin karena tak kenal maka tak sayang, jadi aku mau kenalan dulu nih. Nah, perkenalkan aku Kiki Astria bakal memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Acara yang bakal spesial banget dan banyak banget hal-hal yang menarik. Jadi pastikan teman-teman jangan left ataupun ketinggalan 1 detik pun karena setiap detik itu berharga. Cie. Oke. Nah, mungkin untuk sebelum memulai biar kita satu suara, satu paham, kita mau share dulu nih untuk rules webinar kita pada malam hari ini. Oke, kita mau sama-sama lihat di layar. Rules webinar kita pada malam hari ini. Oke, kalau untuk rules-nya, kalau untuk rundown kita bisa lihat di sini ya, cuman untuk detailnya nanti kita bakal bareng-bareng melaksanakannya gitu ya kan. Nah, kalau untuk rules-nya ini perlu diperhatikan. Yang pertama, semua mikrofon peserta akan di-mute otomatis oleh tim gawe agar webinar berjalan lebih kondusif. Mikrofon akan di-unmute saat sesi interaksi dengan pembicara. Jadi, teman-teman nggak seterusnya nih di webinar ini bakal di-mute. Karena ada sesi juga teman-teman bisa di-unmute, apalagi teman-teman berkesempatan ngobrol langsung sama pembicara kita yang spesial banget. Cie. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menulis di kolom chat, dan akan dipilih dan disampaikan moderator ke pembicara. Nah, format pertanyaannya seperti yang di layar ya. Ada nama, asal daerah, dan pertanyaannya gitu. Jadi teman-teman tulis dulu di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dipilih oleh pembicara gitu. Yang ketiga, jika ada gangguan Zoom, teman-teman bisa langsung chat di Zoom atau di grup WhatsApp dan nanti admin akan membantu kalian gitu. Jadi teman-teman yang punya kendala jangan khawatir, langsung chat aja di Zoom ini atau di grup WhatsApp. Nanti teman-teman gawe bakal bantu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah tahu ya gawe itu apa gitu ya. Nah, kita mau reminder lagi nih, mau recall lagi. Jadi, gawe.id adalah job marketplace yang mempertemukan antara job seeker dengan employer job seeker yang melamar pekerjaan, telah terkualifikasi datanya, dan disesuaikan dengan lowongan yang dia lamar.
Nah, sudah ada lebih dari 200 employers dan menyediakan 1.000 lowongan per bulan. Luar biasa. Untuk job seeker-nya juga sudah 250.000 orang yang bergabung di gawe.id. Pastikan teman-teman yang di sini semuanya bergabung ya di gawe.id. Oke, nah gawe.id juga menyediakan self-development yang dapat dimanfaatkan oleh job seeker untuk mengasah skill dan knowledge dengan training and learning. Jadi teman-teman selain bisa ngelamar kerja, bisa ngeliat lowongan-lowongan, teman-teman juga disediakan fasilitas yang luar biasa banget buat self-development ya teman-teman, yaitu ada training atau learning lewat e-learning yang ada di gawe.id. Jangan sampai ketinggalan juga nih. Nah, jangan lupa download aplikasi gawe.id di Play Store. Cari kerja, klik aja. Oke, nah sebelumnya tadi kan kita udah bilang nih akan ada hal-hal yang menarik nih hari ini nih. Salah satunya aku mau ngomongin hal menarik pertama. Jadi tim Gawe sudah menyiapkan hadiah menarik buat Sobat Gawe yang hari ini hadir untuk update di Instastory. Jangan lupa tag Instagram gawe.id dan TK Eza gitu ya. Jangan lupa tambahkan caption semenarik mungkin karena ada 3 hadiah yang paling menarik buat teman-teman yang beruntung. Jadi jangan lupa di screenshot untuk yang paling menarik, misalnya lagi sesi ini enak nih, mau screenshot gitu kan. Terus di-share di Instastory. Jangan lupa tag gawe.id dan Kak Eza gitu. Pastikan teman-teman ada Instastory-nya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih untuk webinar kita malam ini gitu ya. Apalagi kita menyiapkan dan menghadirkan pembicara yang waduh hits banget ya kan teman-teman. Pasti siapa sih yang nggak tahu pembicara kita malam ini? Kayaknya semuanya udah tahu gitu ya. Tapi sebelum itu, karena tadi ya tak kenal maka tak sayang, walaupun semua mungkin udah kenal ya sama Kak Eza, kita mau baca profilnya Kak Eza dulu nih biar teman-teman lebih kenal jadi lebih sayang sih. Oke. Kak Eza Azami adalah rekruter dan employer branding specialist di Stockbit dan Bibit.id. Nah, selain itu, Kak Eza juga YouTube atau content creator yang terkenal dengan jargon HRD kekinian yang bikin channel di YouTube. Konten kreator asal Kota Bekasi dengan berbagai konten andalannya, mulai dari tips berpenampilan rapi selama proses wawancara kerja, hingga memaparkan berbagai tahapan seleksi karyawan menjadi daya tarik penonton, terutama bagi orang yang sedang mencari pekerjaan impiannya. Nah, Sobat Gawe bisa cek di channel YouTube-nya Kaiza, yaitu www.youtube.com/Eza Hazami. Pasti semuanya udah tahu lah ya, atau semuanya juga udah subscribe ya kan? Pasti, karena Kak Eza ini hits banget gitu kan. Nah, mungkin sebelum teman-teman bosan lihat saya mulu yang ngomong, nah kalau gitu kita mau panggil aja nih pembicara spesial kita tadi itu. Oke, please welcome Kak Eza Hazami. Halo Kak Eza. Halo Kiki, apa kabar? Halo, Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Kak Eza hari ini? Alhamdulillah baik. Baru beres kerja jadi langsung datang nih ke gawe.id nih. Wow, luar biasa, baru beres kerja terus langsung datang di acara kita. Kurang spesial apa kita Sobat Gawe? Iya, benar. Oke, Kak Eza gimana kegiatannya belakangan ini? Apa aja terus gimana? Apakah aman, lancar gitu? Sedikit capek, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Karena basically aku kan di startup ya sekarang, pace kerjanya lumayan berasa lah gitu. Jadinya dengan pace kerja baru di kantor baru, harus konten juga, itu sih yang mungkin berasa sih di aku. Tapi lancar-lancar aja, alhamdulillah. Oke, yang paling penting enjoy gitu ya Kak Iza ya? Yes, benar. Karena memang kerjaan HRD aku memang sudah sesuai dengan passion. Nah ini, kita pas kan ngomongin tentang passion gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa dapat insight baru lah dari aku gitu.
Oke, wah luar biasa banget. Kayaknya Kak Eza udah banyak banget nih ilmu yang mau di-share sama teman-teman, banyak banget yang mau dibagikan ke teman-teman nih. Pastikan teman-teman semua nggak ada yang ketinggalkan satu detik pun, karena setiap detik berarti. Oke, ini teman-teman udah nggak sabar nih Kak Eza. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, baik. Mungkin ada yang masih on mic ya? Boleh di mute nggak teman-teman panitia gawe? Jangan sabun. Golongan. Gang lihat mah. Hah? Di gang lihat mah kan AWW eta teh nanti wasian umpan we kan. Anjir. Di kontrakan nu tingkatan di ketor Itu kontrakannya teman aku tuh. Oke. Baik, ya mungkin kita anggap itu sebagai hiburan malam-malam ya teman-teman ya. Oke, sip. Aku izin untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Sip, udah kelihatan belum BTW? Kalau belum, aku mau. Oh sebentar, kayaknya di ini satu deh. Di screen satu, sebentar ya teman-teman. Share screen. Kecilan ya? Iya benar. Oke. My bad. Kita lihat di sini aja berarti. Nah. Sekarang apakah sudah terlihat? Belum? Nah. Gimana? Kiki boleh dibantu nggak aku? Udah kelihatan belum ya? Kelihatan Kak, cuman dia bisa di full screen nggak ya kira-kira Kak? Soalnya emang agak kecil sih. Oke. Kayak soalnya aku pakai ini apa namanya? Pakai dua layar kan. Takutnya ini sih. Sebentar ya. Oh, oke. Bentar. Oke, stop share. Maaf ya teman-teman. Soalnya aku kadang-kadang suka bingung mana yang harus dipakai gitu loh. Oh iya. Oke. Tapi memang terlalu kecil sih Kak tadi. Oke. Kalau sekarang, apakah sudah full layar nggak? Full layar. Full layar, tapi ini ya. Iya. Kalau sekarang? Oke, udah Kak. Oke, siap. Baik, teman-teman mohon maaf ya apabila saya tadi ada kendala teknis sedikit ya. Mungkin sebelumnya selamat malam. Aku Eza ya dari Stockbit dan Bibit gitu ya. Nah, jadi hari ini aku akan membawakan materi ke teman-teman gawe ID ya, di mana mungkin bisa dibilang menggali karir atau mungkin menggali diri lah untuk menemukan passion terbaik teman-teman gitu. Karena jujur bicara tentang passion tuh nggak akan habis gitu, di mana memang kita akan mencoba atau bahkan mungkin menemukan perspektif baru lah dari mungkin aku atau bahkan mungkin pengalamanku gitu ya. Oke, next. Nah, mungkin kenalan dulu ya, tak nama kata sayang gitu ya. Tadi mungkin walaupun Kiki sudah jelaskan aku siapa. Nah, sekarang aku ini sebagai recruitment dan employer branding di Stockbit dan Bibit. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang investasi ya atau mungkin main saham, ini sudah pasti kenal dengan produk kayak gitu ya. Lalu untuk saat ini aku juga ya teman-teman mungkin kenal lah ya sebagai content creator di Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube gitu ya. Jadi malam hari ini semoga apa yang aku bawakan bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang mungkin kebingungan lah dalam mencari passion atau bahkan mungkin kayak aduh saya belum ada tujuan hidup nih atau bahkan mungkin saya belum tahu tentang diri saya gitu. Nah, di sini aku akan coba untuk jelaskan lebih apa ya, lebih mendetail lah. Mungkin kalau teman-teman cuma baca pengalaman orang atau mungkin nggak bisa nanya, di sini kita akan kupas tuntas gitu, teman-teman. Oke, bicara tentang passion ya, biasanya teman-teman pikirin apa sih? Boleh ditaruh atau mungkin ditaruh ditulis gitu ya di kolom chat. Aku pengen tahu, ketika teman-teman mendengar kata passion, teman-teman tuh membayangkan kata atau kalimat yang seperti apa sih, teman-teman? Aku pengen lihat. Keahlian, minat, skill, kegemaran, minat, hobi. Oke, nice. Oke, siap. Ini banyak banget tuh chatnya ya, subhanallah. Ini luar biasa nih, teman-teman. Apa ya, antusias dalam mengikuti webinar kali ini. Oke, perasaan semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab. Iya, memang seperti itu passion. Tapi kita akan kupas tuntas. Sebenarnya passion itu bukan cuma sekedar hobi, minat, kesukaan, kebiasaan, bukan seperti itu teman-teman. Ya, nah
sebelum kita mulai mengulik tentang passion nih teman-teman, ya ternyata ya setelah kita masuk ke dunia kuliah atau bahkan menginjak ke dunia kerja, kita yang pertama kali muncul adalah kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, ya. Pasti ya ketika kita mungkin ambil jurusan kuliah atau bahkan mungkin paling bingung itu kayak, aduh saya udah semester akhir nih gitu ya, terus mau kerja gitu, terus saya bisanya apa ya, saya kuatnya di mana, saya weakness-nya di mana gitu. Itu yang sering kali menjadi masalah kita, ya. Maka dari itu paling sering 3 masalah ini ya. Yang pertama itu pasti kesulitan mencari kerja, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, habis kita lulus karena kita udah belajar banyak hal, akhirnya kita nggak tahu kayak, aduh passion saya apa ya? Terus jadi cenderung ragu atau bahkan mungkin kayak takut bahkan mengambil keputusan karir gitu. Misalnya mau ngelamar ke posisi A, aduh kayaknya ini passion saya bukan ya, pengen ke kerjaan B, ini suka saya nggak saya gitu. Jadi sering kali seperti itu teman-teman. Ya, kemudian juga biasanya setelah teman-teman lulus atau bahkan mungkin udah masuk kerja gitu ya, penuh penyesalan gitu. Oh, kemarin harusnya nih saya pas masih produktifnya, masih belum sibuk, harusnya saya banyak belajar gitu. Akhirnya pada saat udah beneran dicemplungin ya dalam tanda kutip persaingan dunia kerja, akhirnya bingung sendiri gitu dan penuh penyesalan lah seperti itu. Dan terakhir pasti ini ya, cenderung iri dengan orang lain gitu. Ini wajar banget gitu ya. Aku juga pada saat mungkin baru lulus atau bahkan mungkin belum ya bekerja lama gitu ya, aku suka iri kayak, wah gila ya temen aku udah bisa ke Jepang di usia 22 tahun kerja di sana gitu. Itu jujur waktu itu aku iri gitu. Jadi sebagai orang yang mungkin kita masuk ke fase dewasa awal, kita pasti bingung gitu dan bahkan mungkin lebih sering berkaca atau bercermin dengan kehidupan orang lain atau perjalanan karir orang lain ya. Gitu ya. Di sini siapa nih yang sangat-sangat relate dengan 3 hal ini nih yang jadi masalah kita gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu penting buat mengetahui diri kita sejak awal gitu. Karena kalau misalnya nih, aku pengen kasih gambaran gitu ya. Kita pengen pergi ke medan perang lah gitu. Mungkin teman-teman di sini yang sering main game gitu pasti paham gitu rasanya kalau kita nggak bawa senjata, kita nggak bawa sesuatu yang kita persiapkan, kita tuh akan kesulitan untuk menghadapi medan perang tersebut. Bisa lewat, bisa menang, mungkin bisa, tapi persiapannya ketika memang kamu sudah matang-matang, udah tahu, oh saya butuh melawan misalnya tank. Misalnya terus kamu cuma bawa pistol, apakah bisa menembak? Belum tentu gitu. Jadi kamu harus paham dulu strength sama weakness kamu apa yang kamu hadapi gitu. Jadi sebagai manusia gitu ya, kita seharusnya sadar akan kemampuan kita dalam mengerjakan atau memahami sesuatu tuh udah sampai sejauh mana gitu. Terus juga pentingnya kita mengetahui diri sendiri gitu. Kita harusnya sadar bahwa persaingan kerja itu semakin ketat. Maka dari itu mungkin gawe.id juga hadir untuk teman-teman semuanya menjawab ya rasa bisa dibilang kesulitan teman-teman dalam mencari kerja ya, karena jujur dunia sekarang makin banyak gitu, manusia makin beranak banyak juga, manusia usia produktif juga semakin banyak, which is saingan yang mungkin ketika teman-teman pikir kayak, oh saya saingan kerja saya mungkin mahasiswa saya doang, anak kampus saya doang, enggak gitu. Setelah kamu lulus dari kampus A sampai dengan kampus Z sekalipun, itu juga lulus teman-teman, dan otomatis ya itu juga akan menjadikan ya bisa bilang fase-fase yang cukup menyebalkan lah buat teman-teman gitu ya. Di mana mungkin ketika pengen cari kerja atau bahkan ingin melanjutkan hidup atau bahkan mungkin kepikiran pengen bikin usaha gitu ya. Ternyata saingannya udah banyak, terus kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk bisa bersaing itu semakin banyak bahkan cenderung rumit gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita nggak tahu tentang diri kita, apa kita tidak makin ambyar gitu ya? Apa kita tidak semakin jatuh mendalam dengan ketidaktahuan kita? Ya, nah terus ketiga ya penting nih, menemukan makna hidup jelas gitu ya. Ketika kita sudah tahu tentang diri kita akan paham gitu. Bahkan mungkin kita bahagia dengan pilihan kita. Kenapa? Karena kita sudah yakin, oh kita sudah tahu strength weakness kita, gitu ya. Kita juga akan senang dengan apa yang kita ambil karena kita juga udah tahu, oh saya sudah berani mengambil ini, ya maka dari itu saya harus menjalaninya dan saya harus belajar untuk bukan mencintai ya, menyukainya lah gitu. Mencintainya mantar jadi pacar dong. Enggak. Tapi ini yang terjadi dalam mungkin hidup aku ya teman-teman ya, kayak bisa dibilang
waktu awal-awal aku ditolak gitu ya buat gagal SBM, itu tuh jujur bingung karena kalau misalnya aku melihat dari apa yang aku senangin, aku kan jujur kayak demen teknologi gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang aku dulu calon anak IT atau mungkin ya bisa dibilang seperti itulah. Tapi at that time aku tuh kalau misalnya teman-teman paham gacha gitu ya, aku tuh kayak cap-cap aja milih jurusan kuliah yang dimana mungkin kayak psikologi lucu nih gitu. Nah dari situ ternyata dari awal keisangan aku masuk psikologi, ternyata aku menyukainya dan memang sejalan dengan apa yang aku rasakan gitu ya. Aku rasakan, aku senang dengan bidang psikologinya. Ternyata makin diketemukan lagi dengan ternyata dari psikologi bisa masuk jadi HRD gitu. Which is mungkin aku kebayangnya kayak ngapain sih HRD bikin ribet perusahaan doang gitu, atau bahkan mungkin kayak nanti jadi public enemy gitu. Ternyata ada yang aku dapatkan lah. Nanti aku cerita lah di akhir sesi teman-teman gitu ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tadi kan aku sudah kasih gambaran gitu ya, dan teman-teman udah ngasih pendapat tentang passion, kesukaan, hobi dan segala macam. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa arti passion yang sebenarnya? Ya, kalau misalnya teman-teman googling ya, arti passion itu adalah pasio, to suffer, untuk sebuah hal yang kita rela untuk menderita. Gitu. Alias kalau misalnya memang teman-teman baca gitu ya arti pasio di bahasa Latin, arti pasio itu adalah to suffer. Alias memang kita siap untuk menderita untuk passion kita gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita senangin, bukan. Passion itu bukan sebuah kesenangan yang bisa dibilang wah karena aku senang, ini passion aku. Enggak, bukan. Gitu. Itu namanya hobi kalau misalnya kamu senang melakukan sesuatu. Gitu. Tapi kita to suffer, alias kita harus siap untuk menderita untuk sesuatu yang kita kejar tersebut. Bayangin kalau sekarang mungkin teman-teman apa nih kira-kira yang lagi teman-teman perjuangkan gitu ya, atau bahkan mungkin teman-teman usahakan, atau bahkan mungkin kayak rela berkorban gitu ya. Menurut teman-teman lagi ngejar apa nih? Coba di kolom komentar chat komen dong. Lagi pada ngejar apa nih? Atau bahkan mungkin lagi saya bisnis, hobi aku wah doi. Itu kayak agak serem ya kalau misalnya doi dijadiin passion gitu. Waduh, kayak setiap hari akan membayangkan dia gitu ya nanti ganggu kerjaan kamu lah gitu. Ingin jadi penulis suku. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah responnya gitu ya. Next gitu. Nah, passion itu adalah suatu istilah yang universal yang memang sebenarnya sulit untuk didefinisikan gitu. Karena jujur ya, ketika kita lihat dari segi bahasa, kalau kita Google Translate gitu ya, passion itu artinya gairah gitu. Gairah apa nih maksudnya gitu? Gairah di sini yang dimaksud adalah perasaan yang sangat-sangat kuat ya, atau rasa semangat yang besar pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, alias mereka atau kita rela untuk melakukan apapun untuk mencapai sesuatu tersebut. Dalam tanda kutip apapun ini konotasinya positif ya, bukan negatif kayak wah saya senang sama dia tapi dia nggak senang sama saya. Oh ya udah nanti saya apa-apain atau macam-macam lagi. Itu negatif teman-teman. Gitu. Atau bahkan mungkin kayak sesuatu yang teman-teman rela untuk dapatkan akhirnya mensabotase kerjaan orang lain, itu juga nggak seperti itu passion ya. Tapi kita rela untuk mengejar sampai kita di titik tersebut. Bahkan ya mereka yang juga rela menghabiskan tenaga, waktu, pikiran itu tuh emang mereka senang aja gitu karena mau secapek apapun mereka akan tetap melakukan itu teman-teman. Itu namanya passion ya. Tapi tadi ya aku sedikit baca gitu ya, teman-teman menganggap passion itu sebagai sebuah hobi gitu. Apakah misalnya saya main piano gitu, atau bahkan mungkin kayak ngelukis, atau bahkan mungkin saya senang menulis, saya senang ngedance, saya senang ini, apakah itu menjadi passion saya? Belum tentu. Karena hobi ya, kembali lagi, kita senang untuk mengerjakannya. Kita merasa ada excitement, ada feeling pureness dalam diri kita ketika kita melakukan hal tersebut. Misalnya kayak weekend gitu. Coba kalau misalnya weekend saya sering gaming. Apakah itu passion? Belum. Ya. Itu hobi, teman-teman. Saya hobi gaming di weekend. Saya hobi bermain bersama teman-teman saya di PS misalnya gitu. Tapi ketika menjadi passion adalah seseorang
yang berkarir, dia yang bekerja atau bahkan mungkin di ranah e-sport, kerjanya main mulu enak ya, berarti hobi dia jadi passion dia, belum tentu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita pikirin, sebagai seorang atlet e-sports yang menjadikan passion dia adalah gaming, dia rela untuk bisa dibilang gaming 8 jam latihan. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton dokumenter ya tentang e-sports player, jujur capek gitu, bukan cuma sekedar main. Karena memang harus dituntut menang, latihan, ada strategi, harus gerak ke sini ke situ. Itu adalah sesuatu yang mereka korbankan dan mereka willing untuk suffering untuk bisa berhasil di bidang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap kayak wah weekend saya passion saya ini, tapi ya itu bukan passion teman-teman, itu hanya hobi. Ya, gitu. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang hobi, iya memang, tapi tidak sepenuhnya benar secara hobi karena memang setiap passion yang muncul itu muncul atau bermula dari hobi teman-teman. Ya, jadi mulai kayak oke, kita suka sesuatu ya, beda sama sesuatu yang memang kita suka doang atau memang kita dalamin. Kasusnya tadi kayak e-sport ya. Kayak misalnya pemain Mobile Legends. Kamu main Mobile Legends, tapi orang yang jadi atlet e-sport yang memang mendalami sampai latihan berhari-hari, itu adalah passion. Gitu. Kalau misalnya kita cuma main, terus alih-alih atau mungkin kayak pakai alasan, wah jangan ini passion saya gaming, nah, itu salah. Kalau kamu passion, kamu sudah jadi atlet e-sport. Gitu. Kalau misalnya kamu cuma sekedar main untuk meluangkan waktu kamu di weekend, meluangkan waktu kamu pas istirahat, itu namanya hobi. Gitu ya. Dan selanjutnya mereka akan tenggelam ya di dalamnya yang kemudian bertransformasi jadi passion. Jadi dengan adanya passion ini, seseorang seringkali terdorong berinisiatif melakukan sesuatu walaupun tanpa diminta. Ya, gitu. Jadi bisa dibilang ya, seseorang nggak bisa ngandelin passion, bisa muncul begitu aja dengan sendirinya gitu. Kayak ini paling sering terjadi gitu. Kayak mungkin teman-teman merasa kayak, aduh kak, saya nggak tahu nih tentang diri saya. Apakah saya akan menemukan passion saya? Gitu. Terus akhirnya setelah ngomong kayak gitu, apa yang dilakukannya? Rebahan. Terus bilang, oh passion saya rebahan. Enggak, itu kemalasan kamu aja yang kamu alih fungsikan bahasanya menjadi passion. Padahal passion itu akan muncul ya dengan keaktifan kita, kegiatan kita, aktivitas kita. Gitu. Jadi nggak akan muncul dengan sendirinya kalau kamu memang nggak berbuat apa-apa, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi ketika misalnya teman-teman berpikir kayak, oh gimana ya saya mencari passion saya untuk bisa menghidupi saya sehari-hari, gimana saya lebih mengenal diri saya untuk menemukan passion saya, kata kunci cuma satu, cobain aja dulu. Gitu ya, kayak slogannya marketplace ya, toko hijau ya, cobain aja dulu gitu ya. Jadi memang passion ini nggak bisa kita bisa dibilang kayak, oh formulanya begini, kamu harus begini-begini supaya nemu passion. Enggak, karena setiap orang ya perjalanan hidupnya, kesukaan dia, kebiasaan dia, itu tuh semuanya unik. Maka dari itu, ya di sini aku bilang ya, passion itu bisa jadi setiap orang tuh unik dari jenis dan intensitasnya. Gitu. Misalnya kamu ngelihat orang tadi ya, kasus e-sports player, seneng, suka, atau bahkan mungkin jadiin karir. Gitu. Tapi apakah kamu bisa mengikuti jejak dia? Belum tentu. Ada faktor-faktor lainnya gitu, dari habit kamu, dari memang ya kebiasaan kamu sehari-hari dan mungkin kehidupan kamu juga gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau harus nemu formula pasti buat passion, enggak gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita bicara passion teman-teman, ya passion itu sebenarnya terbagi jadi 4 ya. Ada jenis passion for knowledge ya, alias dia senang buat belajar hal baru gitu. Knowledge atau pengetahuan jadi pilar pertama yang harus dikuasai sama seseorang ya. Kenapa? Karena dari situ dia bisa mengembangkan dirinya atau membantu orang lain untuk apa ya? Bisa dibilang membantu orang lain dah dengan kapabilitas atau mungkin skills yang memang mencukupi. Nah, terus lanjut ada namanya passion for business ya. Ini agak lebih jauh gitu karena dia selain memang senang untuk mandiri secara finansial gitu ya. Orang ini yang memiliki passion untuk bisnis, dia tuh bisa dengan tanda kutip gitu ya membantu orang lain atau bahkan memberikan kontribusi berharga secara langsung ataupun tidak langsung dan tanpa diminta gitu. Lalu ada lagi nih 3 ya, passion for service. Secara naluri ada dorongan buat mereka selalu terhubung dengan sesama secara sadar atau enggak. Jadi kamu pasti pernah ngeliat gitu kan orang yang seneng banget ikut NGO
orang yang benar-benar willing kayak, wah ada bencana gitu, ayo kita bantu gitu. Atau bahkan mungkin kayak, wah ada ini nih, ada sesuatu yang harus kita bantuin di masyarakat, ayo. Atau bahkan mungkin lagi kayak bikin wadah buat anak-anak intern yang nggak digaji, dan dia ngerasa seneng kayak gitu. Itu passion for service, alias dia melayani orang lain untuk memang mereka merasa connected dengan dunia mereka, gitu, secara sadar atau enggak. Ya. Dan keempat ya, ada passion for people. Ya, alias mungkin lebih kayak, wah aku senang nih ngomong depan umum, wah aku senang nih buat sesuatu yang memang bisa dibilang influencing people, gitu, mempengaruhi bagaimana kita membentuk, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Ya, ini ada 4 jenis passion. Terus setelah teman-teman tahu gitu ya, ada jenis-jenis passion, terus juga ternyata passion itu tidak bisa datang dengan sendirinya, apa sih yang mungkin kita bisa atau bahkan mungkin teman-teman lakukan? Ya, yang mungkin, ya, ini aku bilang mungkin karena nggak selamanya work, tapi ini yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menemukan insight tentang diri kamu sendiri. Gitu, saya bisa apa, saya senang di mana, terus mungkin saya nanti kira-kira kerja mau di bidang apa, yang teman-teman bisa lakukan untuk menemukan insight tentang konsep diri kamu, gitu ya. Yang pertama, jelas, perbanyak ikut program, baik itu magang atau volunteer. Gitu. Kenapa? Karena dengan misalnya nih kegiatan magang gitu, magang dalam arti kayak ya selama kamu senang ngerjainnya, kalau misalnya memang gajinya kecil ya it's okay, tapi perbanyak pengalaman lah gitu. Magang, volunteer itu akan membuka kesempatan yang lebih luas, ya, baik dari segi karir, koneksi, atau mungkin pengalaman hidup. Karena kan tadi ada 4 passion ya. Kebayang tuh, bisnis dapat, people dapat, terus juga apa tadi, service dapat gitu ya, terus juga knowledge juga dapat gitu. Terus juga ini ya, mulai membangun personal branding kamu di internet gitu. Bisa dibilang kan kita masih zaman pandemi gitu ya, kita masih bisa kayak sesuatu yang kita bikin konten, siapa tahu itu menjadi kesukaan kita ya. Mulai aja misalnya kayak, oh karena kamu senang nulis gitu ya, ya udah lakuin aja coba. Ya, lakuin aja coba misalnya kamu bikin potongan sajak kecil-kecil gitu, diupload jadi konten buat Instagram, bisa. Atau bahkan mungkin di LinkedIn bikin sebuah artikel, bisa. Atau misalnya kayak aku nih, bikin konten tentang HR di YouTube atau di sosmed dengan bentuk video, bisa gitu. Jadinya sesuatu yang memang kamu udah tahu, kamu suka dari hobi kamu gitu ya. Coba mulai aja dulu gitu. Oke, kayak bikin pelan-pelan, kamu mulai branding diri kamu, nanti kalau misalnya pun emang kamu nggak seret, ya toh kamu bisa mencoba hal baru yang lain yang mungkin itu bisa menjadi backup plan kamu gitu. Terus lanjut ini ya, aktif di media sosial buat mencari ilmu baru. Zaman sekarang aku nggak percaya sama orang yang selalu bilang kayak, kak ini belajar di mana ya, aku nggak nemu. Itu berarti dari merekanya memang tidak mau berusaha untuk menemukan ilmu baru. Maksudnya gimana? Teman-teman lihat deh gitu ya, teman-teman buka Facebook misalnya gitu, teman-teman suka misalnya ngoding gitu. Terus nanti ya siapa tahu jadi passion kan. Teman-teman suka ngoding. Banyak komunitas ngoding di Telegram, di Facebook, di Instagram. Ya, apalagi di YouTube gitu. YouTube banyak yang mudah membahas coding. Ya. Terus misalnya teman-teman seneng dengan misalnya pengen jadi orang PR gitu. Itu udah juga banyak. Jadi komunitas, sosmed ya, itu semuanya sudah terpapar luas di sosial media. Gitu. Baik itu di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, macam-macam lah. Tinggal kamu mau cari sampai sejauh mana. Gitu. Karena kalau misalnya nih, kamu mempertanyakan ke diri kamu sendiri gitu, kayak, apa sih passion saya, Kak? Apa sih passion saya, Bang? Tapi kamu nggak melakukan apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berusaha mencari ilmu baru, kamu nggak akan pergi kemana-mana. Gitu loh. Terus juga ya lanjut ambil pekerjaan part time ini mirip-mirip dengan program magang atau volunteer gitu ya. Jadi ketika teman-teman memiliki exposure ke sebuah atau mungkin ke sesuatu yang mungkin teman-teman nggak pernah melakukan, teman-teman jadi tahu satu hal yang oke, kamu sudah lakukan. Misalnya, let's say pekerjaan part time tuh banyak ya, ada fotografer, barista gitu ya, misalnya seperti itu. Terus teman-teman merasa kayak, aduh, ini passion saya bukan ya.
cuma masih menerka-nerka gitu. Ini saya seneng nggak ya? Cobain lakuin aja dulu. Sambil gaining experience buat CV ya. Terus juga mungkin dapat uang jajan tambahan gitu ya. Cobain aja dulu. Karena kamu dengan melakukan sesuatu, kamu jadi paham. Oke, kayak, oh ternyata saya nggak bisa nih di sini gitu. Oh ternyata kayaknya jualan bukan sesuatu yang saya senang gitu. Ya, take notes aja dulu gitu. Terus juga kayak upgrade skill secara bertahap, ya hampir sama untuk mencari ilmu baru. Dan tentunya networking dengan orang lain. Nah, di sini ya, teman-teman kan ada berapa orang di sini join? 287. Let's say 250 orang lah dikurangin sama panitia. Itu teman-teman berarti sekarang yang tergabung atau join di gawe.id, itu kan sudah ada kesempatan ya untuk bisa networking dengan orang lain. Gitu. Jadi kayak aku bisa bilang kayak ya, misalnya aku tadi kenal Kiki, kenal dengan panitia gawe.id, itu kan salah satu bentuk networking yang dengan kita kenal minimal ya siapa tahu kita jadi kayak misalnya dapat feedback atau bahkan mungkin mereka juga bisa kenal kita dengan satu sama lain. Suatu saat ada proyekan bareng, itu juga akan mengisi slot-slot atau bahkan mungkin rasa keinginan tahuan kita tentang diri kita. Gitu. Dan ini yang aku ingin ajarin ke teman-teman semuanya gitu ya. Explore diri buat mengetahui minat dan bakat. Ya, maksudnya gimana gitu? Gimana cara mengetahui potensi dan minat bakat saya gitu ya? Mungkin kalau misalnya aku bilang, tes psikologi gampang ya itu sudah sangat-sangat obvious jawabannya gitu ya. Cuma yang aku bisa bilang, teman-teman pernah dengar konsep jendela Johari nggak? Gitu. Coba ditulis di kolom komentar dah. Teman-teman pernah dengar konsep jendela Johari nggak? Pengen tahu dong, teman-teman pernah dengar jendela Johari nggak? Pernah Kak? Oke, pernah belum Kak? Oke, belum pernah. Oke, yang udah pernah mungkin refresh aja. Cuma kalau misalnya yang belum, ya ini berarti aku ajarin sesuatu yang baru lah ke teman-teman semuanya. Gitu. Jadi jendela Johari itu terbagi 4 teman-teman. Ya, kita lihat diagramnya gitu ya. Ada yang unknown to others, ya alias kita nggak tahu atau bahkan mungkin kita juga orang lain juga nggak mengetahui. Terus juga known to others, ya alias orang lain tahu. Terus yang di atasnya kita tahu ya tentang diri kita sendiri, dan ada satu lagi yang sebelah kanan atas itu unknown to self, alias kita juga nggak tahu tentang diri kita. Gitu, ya. Maksudnya gimana, Bang? Gitu kan. Jadi kita fokus dulu deh ke sesuatu yang paling gampang kita tahu dan orang lain juga tahu, alias open self. Gitu. Misalnya nih, aku mengetahui bahwa kepribadian aku introvert. Orang lain juga tahu kepribadian aku juga introvert. Itu namanya open self. Kita sudah mengetahui potensi dan apa yang kita punya gitu ya. Dengan kita bisa dibilang apa sih bahasanya? Merenung atau bahkan mungkin memikirkan tentang diri kita sendiri gitu. Kita kayak gimana sih orangnya gitu. Dan orang lain juga tahu bahwa memvalidasi, oh, memang kamu orangnya kayak gitu. Gitu. Misalnya kayak introvert lah, gampang gitu ya. Terus juga hidden self yang warna biru gitu. Unknown to others ya. Informasi yang kamu tahu ya, tapi orang lain nggak tahu gitu. Nah, ini biasanya masih malu-malu nih. Bukan sesuatu yang kayak kita tampilkan di umum, tapi sebenarnya kita tahu gitu. Sebenarnya saya jago melukis. Misalnya gitu ya. Sebenarnya saya tuh senang untuk menggambar, tapi saya malu-malu buat menunjukin. Nah, itu yang bisa dibilang hidden self. Gitu. Terus yang di sebelah kanan atas gitu ya, blind self. Informasi yang kamu tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah, menurut teman-teman apa nih? Orang lain tahu, tapi kamu nggak tahu. Gitu. Contohnya misalnya kayak kamu senang banget untuk menjadi seorang pemimpin rapat. Gitu. Orang lain akan punya impresi atau bahkan mungkin kayak, oh, dia bisa nih mimpin rapat, dia bisa pasti jadi pemimpin. Tapi kita nggak nyadar, emang bisa ya saya jadi pemimpin. Gitu. Itu blind self. Alias kita nggak tahu, kita nggak nyadar, tapi orang lain menyadari dengan aksi yang mungkin kita sudah lakukan. Gitu. Terus yang paling terakhir, yang di sebelah merah ini, ada namanya unknown self. Nah, ini yang aku bisa bilang masa depan, semesta, Tuhan,
ini akan ngasih kita kejutan ke depannya gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu gitu. Informasi yang kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa usahakan, ini nggak bisa gitu ya. Oke, next. Udah ke gambar gitu ya. Nah, cara paling gampang, ini banyak banget ya coretan-coretan nih, mudah-mudahan teman-teman lagi berusaha untuk menggambarkan sesuatu ya. Nah, cara paling gampang untuk bertanya ke diri kita sendiri ya, kita coba self healing atau bahkan mungkin self talk lah ke diri kita sendiri gitu ya. Tanya ke diri kamu, menurut aku adalah orang yang pintar gitu. Kamu mengakui bahwa kamu misalnya orang yang pintar, atau bahkan kamu adalah orang yang introvert, atau adalah kamu orang yang senang menggambar. Terus kamu tanya lagi nih ke teman-teman kamu, kamu gimana sih tentang aku gitu? Coba dong kasih tahu. Nah, teman-teman tanya feedback gitu. Menurut berarti kamu dapat konfirmasi dari dia. Menurut temanku, aku pintar dalam bidang ini. Nah, itu jadi validasi dan itu jadi satu kesatuan dalam diri kamu. Nah, itu yang mungkin teman-teman akan bisa lebih mudah dalam menggambarkan sesuatu yang ya bisa dibilang menjadi sebuah kepribadian yang utuh. Kamu tahu, orang lain tahu, then it's your personality or maybe your strength and weakness gitu. Yang kedua, blind self gitu. Tanya aja ke orang gitu kayak, menurut kamu aku orangnya kayak gimana sih? Nah, case-nya tadi sama gitu ya. Kamu senang jadi pemimpin rapat, tapi kamu nggak tahu kamu adalah good leader. Gitu. Tanya aja ke orang. Kamu pikir aku orang kayak gimana sih? Gitu. Terus juga tanya aja kayak, menurut kamu aku tuh bisa ngerjain apa ya? Pintar di bidang apa sih? Gitu. Tanya aja ke orang lain. Tanya aja ke teman kamu. Di situ kamu akan mendapatkan titik di mana blind self kamu. Nah, lanjut lagi. Hidden self ya, alias kamu akan mendapatkan hal ini seiring pengalaman kamu gitu. Maksudnya gimana? Biasanya kalau di hidden self ini kita tuh tahu potensi kita tuh tahu tentang kebiasaan kita, tapi kita malu, kita takut dijudge, takut mendapatkan omongan orang lain lah gitu. Jadi kita menutupi atau bahkan mungkin tidak pede gitu. Nah dari sini kamu ini akan mendapatkan seiring dengan pengalaman kamu ya. Misalnya kamu masih usia 17, it's okay buat tidak mengetahui ini gitu, karena ya namanya hidden self. Kita akan belajar gitu, ternyata mengeliminasi mana yang harus saya dengarkan, mana yang harus nggak saya dengarkan, atau bahkan mana yang harus saya tunjukkan, mana yang harus nggak saya tunjukkan. Gitu. Ini akan berjalan seiring dengan pengalaman. Nah, yang keempat ini yang ajaib gitu ya, unknown self, alias kita nggak tahu, teman atau bahkan orang lain juga nggak tahu. Gitu. Jadi saran dari aku ya untuk bisa mengetahui unknown self, tetaplah berbuat baik gitu loh, baik bukan dalam sifat baik ya, tapi baik dalam kinerja, baik dari mungkin personality juga gitu ya. Karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan gambaran dari jendela johari, teman-teman bisa nulis gitu. Yang saya tahu dan orang lain tahu, berarti saya orangnya seperti ini. Yang saya nggak tahu dan orang lain nggak tahu, orangnya saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tulis pakai jendela johari ini. Nah, maka teman-teman dengan mengeliminasi atau bahkan mungkin menyamakan, kira-kira ada nggak sih benang merahnya gitu ya? Oh, ternyata saya introvert, tapi bisa nih memimpin. Kenapa? Karena saya memang nggak suka ketika ada orang yang memimpin diri saya, misalnya gitu. Itu personality kamu, atau menjadi strength kamu. Atau bahkan mungkin kayak, saya introvert, saya senang memimpin karena jujur, saya senang untuk mengontrol orang. Misalnya kan ada juga seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah strength kamu. Gitu ya. Oke ya, nanti mungkin teman-teman kalau lagi bikin Instastory gitu ya, coba diisi gitu dengan jendela joharinya, kira-kira teman-teman mana yang open self-nya, blind self, hidden self, dan unknown self gitu ya. Nah, ini yang mungkin aku sedikit bisa berikan petuah kepada teman-teman gitu ya. Pada saat mungkin teman-teman sedang menggali potensi diri gitu. Teman-teman sedang menggali kompetensi, sifat, sikap, strength, weakness, jangan pernah pikirin uang di awal. Kecuali memang itu prioritas kamu. Tapi ketika teman-teman sedang menggali tentang diri kamu, gitu ya, jangan pernah ngejar uang ya untuk bisa menemukan potensi terbaik kamu. Kenapa? Karena misalnya gini, ada tawaran yang datang ke teman-teman, baik itu tawaran kerja atau tawaran kerja sama gitu ya. Mereka nawarin kayak, kamu mau nggak
di sini gitu. Tapi kita gajinya kecil. Tapi kamu akan belajar banyak gitu. Dan kamu melihat bahwa oke, si yang nawarin ini punya koneksi ke sini. Nanti kita skop kerjaannya juga akan lebih luas. Misalnya maintain ini, maintain itu. Nah, dengan pemikiran misalnya teman-teman kayak, oh gaji kecil enggak gitu. Teman-teman akan kehilangan pengalaman berharga untuk bisa memberikan exposure ke diri kamu bahwa kamu akan belajar hal baru gitu. Dengan hal baru siapa tahu menemukan passion kamu gitu. Dan juga mungkin ini ya, aku pengen memfokuskan misalnya ke teman-teman yang mungkin masih muda gitu, masih produktif, kejar aja dulu buat pengalaman berharga kamu gitu, dan fokus untuk memberikan value. Dengan value, uang akan datang dengan sendiri ya teman-teman. Maksudnya gimana? Beda gitu, orang yang memang misalnya mereka menjual sesuatu gitu, mereka jualan dengan kualitas terbaik, terus juga misalnya kayak wah saya mau memberikan sesuatu atau hasil karya saya yang terbaik untuk orang, value-nya apa gitu. Terus dengan sendirinya orang melihat value kamu, orang menghargai hasil kerja keras kamu gitu ya, orang ya itu akan datang dengan sendiri dan kembali lagi ke kamu dengan hasil yang sudah kamu berikan kepada mereka. Bukan sesuatu yang kayak kamu ngejual sesuatu gitu ya, atau bahkan melakukan sesuatu, mana duitnya gitu. Emang nggak ada duitnya, nggak malas lah gitu. Itu orang juga akan malas untuk memberikan kamu kesempatan untuk bisa memberikan kamu pengalaman untuk menggali, explore, atau bahkan mungkin kayak potensi kamu tuh di mana gitu ya. Jadi jangan kejar duitnya dulu ya, karena dengan nggak tahu ya, aku ngalamin gitu. Kalau di aku nggak pernah ngejar uang kayak harus begini nih, harus sekian, tapi aku fokus gitu. Aku pengen ngebantu teman-teman dari segi sharing experience kerjaan gitu, atau bahkan mungkin kayak mana yang salah gitu. Ya, aku fokusnya di situ gitu. Bukan kayak misalnya ada orang nawarin kayak ini harus segini ya, enggak gitu. Aku lebih fokus kepada value apa yang aku bisa berikan. Sama aja kalau misalnya di dunia kerja gitu. Ya, terus tambahin lagi. Kalau misalnya teman-teman udah paham gitu ya tentang value, tentang jendela Johari, ini mantepin ya. Jadi di dunia kerja teman-teman ya, aku bisa bilang ada 8 poin penting ya, yang minimal banget teman-teman harus punya untuk bisa apa? Membantu kamu dalam menemukan passion kamu, atau bahkan mungkin kesempatan karir kamu yang lebih baik lah. Yang pertama, sebagai mungkin fresh graduate, job seeker, atau bahkan mungkin yang udah kerja sebagai profesional, ya kita harus punya profesionalisme dan etos kerja lah, bahasa Indonesianya gitu ya. Mulai dari kita bertindak ke orang lain, kemudian juga cara menghadapi orang lain, itu belajar dari sana. Terus communication dijaga, gitu. Kita harus tetap sopan, kita harus tahu posisi kita di mana, gitu. Jangan sampai ketika kita sedang belajar sesuatu hal baru ya, atau bahkan mungkin bisa dibilang sesuatu yang kayak saya nih lagi pengen ini tapi terkendala komunikasi gitu, belajar gitu. Misalnya kayak kamu pengen dapat ilmu baru dari orang yang jauh lebih tua dari kamu, belajar untuk gimana berkomunikasi dengan mereka. Itu yang akan sangat-sangat membantu kamu dalam mungkin menggali diri kamu sendiri gitu. Terus juga lanjut critical thinking dan problem solving. Belajar ya ketika teman-teman melihat sesuatu kondisi yang bisa dibilang yang sesuatu yang bikin teman-teman gemes gitu. Atau bahkan mungkin kayak kamu dikasih tugas gitu. Belajar dari hal sini juga. Teamwork and collaboration. Ini juga penting. Ya, namanya kerja kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Pasti harus berkolaborasi dengan orang lain. Digital teknologi, ini jelas gitu ya. Jadi sesuatu yang kita harus pelajarin di dunia digital ya harus zaman sekarang untuk bisa menggali diri kita jauh lebih lagi gitu. Kenapa? Karena kerjaan sekarang udah mulai digital. Orang-orang yang ketinggalan bahkan mungkin nggak bisa ngetik itu sangat-sangat jauh ketinggalan. Ya, jadi untuk mendukung menemukan passion kamu atau bahkan mungkin menggali diri kamu jauh lebih lagi harus punya kemampuan digital juga. Ya, pelajarin tuh minimal misalnya basic Microsoft Office. Minimal pahamlah semua penggunaan sosmed gitu. Minimal kamu paham kalau misalnya ada troubleshoot komputer gitu. Itu aja dulu ya. Terus juga leadership ya. Tadi aku udah bilang apakah semua orang bisa memimpin? Bisa, tapi nggak semua orang demen gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa gitu untuk bisa memimpin, baik itu jalannya rapat, baik itu program, memimpin orang itu. Ya.
Terus lanjut lagi global and intercultural fluency ya, di mana teman-teman akan menghadapi persaingan dunia secara global gitu. Jadi pada saat mungkin teman-teman menemukan passion, menggali diri teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman juga harus sadar bahwa sepanjang perjalanan teman-teman akan ketemu dengan orang mungkin dari luar daerah, dari luar negara bahkan ya. Jadi teman-teman harus juga minimal belajar bahasa asing ya untuk bisa membantu kamu dalam menemukan passion kamu. Dan juga career management. Target kamu jelas, mau ke depannya mau seperti apa. Kamu bikin tuh runtut gitu. Oke, saya pengen jadi I don't know. Apa sih sekarang posisi yang lagi happening? Bisa dibilang ya paling gampang lah HRD gitu ya. Aku pengen jadi HRD. Oh, apa yang harus saya kejar gitu. Misalnya kamu udah kebayang, oh karena saya senang nih waktu jadi admin HRD, coba deh saya kejar sesuatu atau bahkan mungkin karir saya di HRD. Jelas gitu. Kamu pengen jadi HRD, wah kamu udah punya basic admin, tapi kamu masih kurang misalnya di dunia rekrutmen gitu ya, berarti kamu main-main aja, atau bahkan mungkin bukan main-main ya, tanya-tanya lah, tanya-tanya ke agensi rekrut gitu, kira-kira ada lowongan nggak gitu, atau bahkan mungkin kalau kamu punya teman, tanyain kira-kira kalau ngerekrut tuh dicari apa gitu, supaya apa? Kamu sedang meniti karir path kamu gitu, kamu sedang misalnya kamu ada di satu titik gitu, tapi kamu harus bisa lompat ke titik 4. Nah, kamu baru punya titik 1 di mana kamu bisa ngadmin HRD. Untuk bisa naik ke titik 2, kamu harus menguasai rekrutmen. Titik ketiga, kamu harus menguasai tentang bagaimana manage orang gitu ya. Titik keempat, berarti kamu harus belajar tentang bagaimana perusahaan itu bekerja ya dari sisi HR itu. Ya, jadi kamu jelas mau ngejar seperti apa, dan itu yang akan membantu kamu dalam mengembangkan diri kamu, dan terutama buat sesuatu yang dinamakan passion. Gitu. Nah, aku punya satu kalimat gitu ya, satu kalimat yang buat aku mungkin teman-teman akan tertrigger gitu. Jadi if you really want something, you will work hard for it. That's called a passion. Gitu. Jadi ketika teman-teman pengen banget gitu ya, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun yang teman-teman akan hadapi, teman-teman akan mengusahakannya untuk dapat. Gitu. Misalnya, teman-teman passion saya adalah menjadi manajer keuangan. Gitu. Wah, berarti saya harus belajar tentang basic finance. Wah, berarti saya harus kejar sertifikasi ya misalnya kayak CFA gitu. Itu mahal sih, tapi ya anggapannya seperti itu gitu. Oh, berarti saya harus menguasai bidang-bidang perpajakan misalnya gitu. Itu yang teman-teman kejar. Susah iya, mahal mungkin. Tapi ketika teman-teman pengen ya, atau bahkan mungkin udah ada bayangan, saya akan ke sana gitu. Kamu akan mengusahakannya apapun itu, gitu. Ya, jadi itu yang namanya passion. Tapi sekarang tuh passion bukan cuma sekedar passion lagi, dikembangkan lagi. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ikigai gitu ya. Nah, jadi ikigai ini merupakan sebuah Japanese concept meaning of a reason for being. Nah, itu. Ngomongin passion zaman sekarang bisa dibilang agak sedikit ketinggalan. Gitu. Tapi kita harus bisa menemukan makna hidup kita. Wah, ini lebih berat lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gambarkan secara gampang gitu ya, teman-teman lihat deh. What you love and what you're good at itu dinamakan passion. Alias apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, itu passion. Gitu. Nah, itu di mana sesuatu yang kayak kan tadi to passion, to suffer, alias ada perasaan senang, tapi ada juga yang kita korbankan, alias ya kita apakah bisa mendapatkan uang belum tentu gitu. Apakah kita bisa menjadikan sesuatu yang bisa dijadikan profit belum tentu, karena kita senang ngerjainnya. Kita memang pengen gitu. Terus juga what you can be paid for, what you are good at, itu dinamakan comfortable gitu. Nyaman gitu. Saya bisa dibayar dan saya bisa ngerjain ini, profession. Nyaman, tapi kadang-kadang kayak saya nggak senang gitu. Bahkan saya bukan sesuatu yang akan saya tekunin gitu. Nah, itu kan beda ya. Kalau tadi kan passion mau nggak dibayar atau enggak, saya akan ngejar karena saya senang gitu. Tapi ya basicnya ada potensi nggak dibayar misalnya. Terus juga kayak saya senang, saya bisa ngerjainnya, saya bisa dibayar, tapi saya nggak senang-senang amat gitu. Nyaman memang, tapi ya kita nggak akan dapat perasaan senang itu. Terus juga what you can be paid for, what the world needs gitu, alias vocation, alias kayak
sesuatu yang dunia butuhkan, kayak misalnya kita NGO, kita juga dibayar gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang kita suka? Apakah itu sesuatu yang kita bisa? Belum tentu. Gitu. Jadi kayak ya udahlah kerjain aja, toh juga dikasih duit gitu. Itu kayak gitu. Terus what you love and what the world needs ini ya. Delight and fullness, kamu akan punya sensasi di mana kamu akan sangat-sangat bagus banget, tapi ya balik lagi nggak ada uangnya gitu. Nah, yang paling ideal itu yang dinamakan ikigai, alias passion dapat, profession dapat, vocation dapat, dan mission itu dapat gitu. Jadi ini adalah sebuah konsep yang bisa dikatakan lagi happening zaman sekarang gitu ya, yang dijalankan sama orang Jepang. Bisa dibilang ini alasan kita untuk hidup dan bisa melanjutkan baik itu pekerjaan, kehidupan, impian kita untuk kedepannya. Ya, balikin lagi, ikigai, a Japanese concept meaning for a reason for being, alias untuk apa kita hidup di dunia ini. Ya, itulah jawabannya ada di ikigai. Gitu teman-teman. Oke, thank you so much. Dan aku kembalikan lagi ke Kiki. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa, banyak sekali ilmunya ya, walaupun berapa setengah jam ya ada ya. Wah, luar biasa banget. Tadi ada yang baru-baru juga mungkin yang dengar ikigai, terus jendela johari, gitu ya. Ini benar-benar, dan dari tadi juga aku mantau chatnya nih, udah banyak banget yang numpuk ya buat pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin mereka juga pengen mendapatkan kesempatan ngobrol langsung sama Kak Eza gitu ya. Mungkin kita sambil scrolling di kolom komentar, kita mau pilih beberapa dulu ya buat bertanya. Boleh yang pilih? Kak Eza boleh bantu pilih mungkin? Oke, kita sama-sama lihat pelan-pelan. Banyak sekali nih Kak Eza. Iya, kayak dari pertanyaan pertama kali ya. Oh, boleh. Coba yang paling atas. Paling atas. Tapi yang sesuai format ya, Kak Iza. Tadi kan kita udah kasih tahu tuh formatnya tuh. Oke. Nama, asal, dan pertanyaan. Oh, itu dia. Oke, mungkin ini yang pertama ya, Kak Iza ya. Saya bacakan. Dari Nia Elpida Astuti, asal Riau. Pertanyaannya di sini ada 2. Yang pertama, bagaimana langkah yang harus dilakukan seorang fresh graduate yang sudah memiliki skill tapi sangat terkendala mendapatkan pekerjaan? Yang kedua, di sini ada, apakah dengan mengembangkan passion dan skill dapat membantu kita dalam personal branding, lalu bagaimana cara menciptakan personal branding yang tepat? Itu dia, ada 2. Oke, silakan Kak Eza. Oke, sebagai seorang fresh graduate, terkendala karena misalnya belum mendapatkan pekerjaan, tapi ingin mengembangkan skills. Itu ya pertanyaan pertama. Saran dari aku gitu ya, zaman sekarang kan banyak bootcamp gratis ya, webinar gratis bahkan, ya. Ilmu yang ada di Gawe ID ini gratis kan? Teman-teman hanya tinggal daftar, kemudian juga mungkin menyimak dengan baik, udah tahu tadi tentang ikigai, jendela johari, terus juga apa aja faktor dari passion. Itu ada sesuatu yang mungkin teman-teman nggak akan dapatkan secara gratis gitu. Mungkin aja harus bayar kalau misalnya di luar sana. Tapi di sini ya dengan segala keterbatasan teman-teman, bahkan mungkin cuma ngikut webinar gratis, itu sudah mendapatkan ilmu. Gitu. Jadi there is no excuse lah buat belajar sesuatu hal baru yang bisa dibilang, aku nggak punya kesempatan buat dapetin pengalaman kerja, atau bahkan mungkin aku terkendala biaya gitu. Oke, kalau misalnya excuse seperti itu, zaman sekarang masih ada kartu prakerja juga, gitu, yang bahkan mungkin teman-teman bisa daftarkan, kamu bisa dapetin ikut pelatihan macam-macam, atau misalnya teman-teman cobain aja bikin akun Gawe ID yang mungkin tiba-tiba ada lowongan yang tidak membutuhkan skill yang terlalu banyak, itu kan juga bisa teman-teman. Gitu. Jadi cobain. Cari gitu ya, apa yang mungkin teman-teman bisa dapatkan secara gratis, secara sukarela dari orang lain yang memang seneng, udah membantu sharing kayak gini hari ini gitu ya, ke aku, ke teman-teman semuanya gitu. Jadi I think there is no excuse buat sesuatu yang hal-hal yang aku pengen nambah skills atau ini, tapi aku nggak punya pengalaman kerja. Itu berarti willingnya masih belum terlalu kuat untuk mendapatkan hal baru yang akan kamu pelajarin. Gitu.
Terus yang pertanyaan yang kedua gitu ya, tentang personal branding ya Kak Kiki ya? Ya, betul banget. Passion dan skill apakah dapat membantu kita dalam personal branding? Terus gimana katanya nih Kak cara menciptakan yang tepat? Oke, passion dan skills itu kan akan sejalan ketika teman-teman ketika sudah paham passion kita apa, senang di mana, terus tahu, wah saya bisa ngerjain ini dengan skill saya gitu. Itu akan menjadi bahan bakar ya untuk teman-teman menjadikan tujuan teman-teman jauh lebih tinggi, jauh lebih jauh lagi gitu. Jadi memang ketika teman-teman sudah memiliki skills-nya, tinggal menemukan passion-nya. Tadi aku udah bilang, cobain aja semua hal yang teman-teman kira-kira suka. Kalau misalnya nggak suka, ya udah. There is always a choice kok buat meninggalkan atau bahkan belajar hal baru di luar hal itu. Gitu. Terus dengan personal branding, gimana caranya? Ingat teman-teman ya, personal branding itu bukan jadi dalam sehari kayak Candi Roro Jonggrang. Misalnya kayak, wah teman-teman bikin satu video YouTube, wah langsung dikenal kamu. Misalnya apa? Video kamu terkenal dengan doyan makan gitu. Cuma satu video doang. Gitu. Apakah membuat kamu terkenal atau bahkan mungkin dikenal dengan orang kayak wah ini si A gitu ya atau bahkan mungkin Kiki nih ini ya yang bikin sering bikin video makan-makan ya. Padahal cuma satu video, nggak mungkin. Gitu. Jadi personal branding adalah sesuatu reputasi ya yang kita dapatkan dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. Gitu. Jadi secara konsisten. Misalnya teman-teman menyampaikan bahwa oke, saya bisa ini, terus juga kamu tunjukkan bahwa memang kamu bisa untuk mengerjakan hal ini. Maka dari itu, orang yang melihat hasil kerja kamu, karya kamu dengan sendirinya akan ngomongin, ya nggak sih? Paling gampang deh gitu, kita ngelihat kayak orang kok demen banget ya ngegambar-gambar anime gitu, atau apalah ilustrasi gitu. Terus awalnya dia 1, 2, 3, lama-lama makin bagus nih gitu. Terus kamu nge-share akun dia, kamu kalau misalnya pengen bikin ilustrasi muka ke dia aja. Nah, itu namanya personal branding yang memang secara konsisten dan bisa dibilang terus-menerus memberikan quality, itu yang akan diingat oleh orang lain. Kurang lebih sih gitu Kak Kiki. Oke, wah luar biasa banget nih jawabannya nih. Nah, mungkin tadi kan kita bilang nih berkesempatan ngobrol langsung. Nah, untuk Kania boleh di-unmute kali ini dari Riau. Gimana? Apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya Kania dari Riau? Boleh bantu di-unmute? Atas nama Nia. Jauh-jauh dari Riau nih. Jauh-jauh. Kalau virtual yang jauh jadi deket ya. Jadi iya, seru memang. banget ya Kak Eza ya. Memang. Sebenarnya pandemi ini blessing in disguise juga nggak sih Kak Kiki? Betul. Karena yang biasanya mungkin kita buat event kayak gini tuh harus datang ke satu tempat, duduk gitu ya. Sekarang dari rumah, cuma modal internet, bahkan mungkin dari luar pulau sekalipun, kita bisa datang dan hadir untuk bisa dapat materi yang sama lah gitu. Bener banget. Jadi istilahnya juga sekarang malah jadi dipermudah gitu ya Kak Eza ya? Iya, betul. Oke, Mbak Nia ya. Mbak Nia L ya tadi. Silakan Mbak Nia, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, terima kasih. Dari Riau. Halo Kak, terima kasih Kak sudah sangat menjawab. Semoga nanti dari webinar ini saya juga dapat mengembangkan skillnya nanti lebih lanjut. Terima kasih banyak Kak. Salam dari Riau. Salam dari Bekasi juga. Salam dari Binjai harusnya. Oke, thank you Mbak Nia. Selanjutnya, pertanyaan banyak sekali nih. Kayaknya kalau dijawab semua harus berapa hari nih ya kayak saya. Iya, kita bikin webinar terus aja nih makanya. Oh iya. Series. Iya, series benar. Oke, selanjutnya. Oke, coba yang kali ini saya yang pilih ya, Kak Eza boleh ya? Ya, silakan. Ini cukup jauh dari Jakarta nih, dari Bekasi, Kak Eza. Oke, dari Ratna Tri Nurholifah. Kak, gimana pandangan kakak sebagai seorang HRD apabila pekerjaan yang kita lamar nggak sesuai sama passion kita? Atau kita nggak punya passion di bidang yang dilamar, tapi padahal
kita mau dan sangat senang buat belajar hal baru, proses baru. Nah, apakah di mata HRD lebih mencari yang sesuai passion atau bagaimana? Terima kasih. Jadi ya, Kak Eza dari Ratna Bekasi. Oke. Ya, sama warga Bekasi nih ya. Oh, sama. Oh. Iya, aku jawab deh. Sebenarnya seorang HR mau kamu seneng, mau kamu jadi passion itu nggak sebegitu peduli sih, gitu. Karena jujur ya, kalau misalnya cari orang yang atau bahkan cari kandidat, minimal dia bisa ngerjain apa yang kita pengen. 2, sesuai dengan culture perusahaan. Masalah passion atau enggak, itu kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Karena kalau misalnya, kamu passionnya apa sih? Nanti misalnya kayak, kamu sebenarnya passion itu nulis gitu, tapi kamu malah jadi tukang ketik gitu. Kamu sesuai nggak sih gini? Itu akan sangat-sangat lama nemu kandidat seperti itu, Kak Kiki. Gitu. Jadi balikin lagi. Kalaupun misalnya teman-teman merasa kayak, pasti sering dengar kan kayak, tinggalkan pekerjaan Anda, ikutilah apa yang menjadi passion Anda gitu. Itu kan pasti sering kita dengar gitu ya di dalam sebuah webinar gitu. Tapi karena aku tadi nggak ngomong ikutin passion kamu enggak gitu. Tapi cobain aja temukan sendiri gitu. Kenapa? Karena orang yang udah kayak ngomong tinggalin kerjaan Anda, temukan passion Anda, itu adalah orang yang sudah punya semuanya. Sadar nggak, teman-teman? Kayak cobain tinggalin kerjaan kamu, ikutin passion kamu. Lihat, dia udah di posisi berapa, di umur berapa, dengan pengalaman kayak gimana. Karena dia sudah mengalami atau bahkan mungkin melewati fase di mana dia harus mencoba berbagai hal dan sudah ada di titik nyamannya. Sedangkan buat kita yang bahkan mungkin kayak fresh graduate, baru mulai, baru lulus, baru netes gitu ya dari telur, kayak ya memang kita harus ada sesuatu yang kita korbankan. Dan kalau misalnya pun aku bisa bilang ya, apakah kita oke atau bahkan mungkin kayak nggak apa-apa nggak sih kalau kita kerja nggak sesuai passion? Ya nggak apa-apa. Selama itu bisa memberikan kamu rezeki, menghidupi kamu, gitu ya. Kamu masih bisa menemukan passion kamu di suatu hal yang lain kok, nggak harus pekerjaan. Pekerjaannya pekerjaan. Pun kalau misalnya ada yang bisa hoki gitu ya, menemukan passion sebagai pekerjaannya, itu one of their kind lah, orang-orang yang bisa seperti itu gitu. Cuma balikin lagi, yang namanya passionnya di kerjaan itu jarang gitu. Jadinya kalaupun kamu nggak nemu di kerjaan kamu, cobain aja di hal lain gitu. Misalnya kamu weekend, gitu, dari hobi kamu tekunin jadi passion kamu. Gitu, walaupun mungkin nggak akan tiba-tiba jadi passion, cobain aja dari weekend itu. Gitu sih. Oke, luar biasa banget nih. Oke, Mbak Ratna dari Bekasi, mungkin boleh di-unmute. Gimana, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanya nih kepada Kak Eza? Sudah jelas, Kak. Oke. Ini videonya nggak mau dibuka, jadi tidak saling pandang, Cie. Jakarta Bekasi nih, jauh nih. Ada lagi yang mau disampaikan ke Kak Eza? Udah, Kak, udah cukup. Makasih buat informasinya. Oke, karena pertanyaannya masih banyak banget, kita mau pilih pertanyaan selanjutnya ya, Kak Eza ya. Yup. Oke, mungkin kali ini yang paling panjang deh. Yang paling panjang, tapi kita suruh baca sendiri. Oke, kita cek dulu nih yang paling panjang pertanyaan siapa ya. Paling panjang. Oke, siapa ya tadi yang paling panjang ya? Nah, itu tadi. Oke, ini ada dua sebenarnya pertanyaannya. Kepada peserta webinar atas nama Erikson Jakarta. Boleh di-unmute, silakan. Oh, udah raise hand juga nih, udah nggak sabar mau ngobrol sama Kak Eza nih sepertinya nih. Silakan. Kepada atas nama Erikson. Boleh di-unmute dan dibuka kali ya videonya biar kita berasa bertemu gitu loh. Erikson. Ya, halo Mas Erikson. Halo, selamat malam, Bang. Ya, malam. Gimana? Perkenalkan, nama saya Erikson dari Jakarta, Bang. Ini saya pengen nanya dong, Bang. Bagaimana seharusnya kami nih, Bang, generasi milenial atau mahasiswa
sebagai agen perubahan Bang, bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang personal branding atau jati diri, terutama di dunia pekerjaan Bang, di era industri 4.0 dan pandemi COVID-19, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di tahun 2030 Bang. Terus yang kedua nih Bang, dan apa saja tantangan dan strategi kita nih Bang, yang harus dilakukan di era industri 6.0 dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang dunia pekerjaan Bang. Saat ini, karena kalau saya lihat saat ini Bang ya, di dunia pekerjaan, itu anak muda yang baru lulus pasti egonya tinggi Bang. Dan menuntut gajinya setara yang dia inginkan. Tapi setelah dicoba malah pekerjaan bukan yang diinginkan, tapi fashion yang lain Bang. Nah itu caranya bagaimana Bang? Itu aja. Makasih Bang. Waduh, ini beneran panjang ya Kak Kiki ya? Iya, agak visioner nih sepertinya nih. Panjang lebar. Untung saya nggak baca sendiri tadi. Oke, baik. Silakan Kak Eza. Bagaimana seharusnya generasi milenial bersikap gitu ya sebagai agen perubahan, agent of change, bidang personal branding. Oke, jadi gini teman-teman, yang namanya personal branding balik lagi apa yang kita ingin dikenal oleh orang lain. Kamu jago masak, silahkan bikin tuh konten-konten masak. Kamu kasih tahu kamu bisa masak di sosmed kamu gitu ya. Kamu jualan ya di mungkin sosmed kamu lagi gitu. Jujur ya, zaman sekarang karena kita interaksi terbatas dan mungkin keluar rumah cuma ya mungkin masih ada yang keluar rumah gitu. Cuma sekarang kan beda gitu feelingnya gitu, kayak kalau dulu kan mau keluar rumah bebas dan segala macam gitu. Dan sekarang orang kan lebih banyak di rumah. Orang lebih banyak kayak kesempatan mantengin sosmed, kesempatan mantengin TV, kesempatan ngelihat internet itu lebih banyak. Maka dari itu, saran dari aku untuk bisa siap bersaing di dunia kerja, ya apapun bidang kamu, personal branding-nya mulai dulu dari konten yang bisa kamu bikin. Konten. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa ngasih tahu orang dengan hasil karya kita yang mungkin belum kita dikasih kesempatan. Tapi dengan sosmed yang kita punya sekarang, kita kan bebas mau ngupload apapun. Ya, maksudnya gimana nih? Ya, kamu kasih tahu aja, kamu sudah menulis, bikin artikel di LinkedIn. Aku pernah nemu gitu ya, salah satu case ya, di mana dia itu anak kimia, gitu ya, anak teknik kimia. Di sini siapa nih teknik kimia nih? Coba di kolom komentar silakan ya. Dia anak teknik kimia, tapi dia ngebahas tentang ya materi kuliah dia gitu ya di konten Instagram, kayak semacam bentuk infografis gitu. Oh, kenapa sih kita harus belajar teknik kimia? Apa aja yang dipelajari teknik kimia? Terus basic rumusnya, terus juga wah macam-macam lah. Dia bahas segala teknik. Sampai satu ketika ada postingan dia yang bisa dibilang diminatin sama HR. Maksudnya gimana? Jadi kayak di chat langsung, serius. Ini kalau nggak salah aku nemu case-nya itu di 2019. Ya, orangnya di 2019. Dia itu di kontak sama HR. Mas, aku suka nih sama postingan kamu, ngebahas gini. Kamu bisa yang ngerjain ini. Kebetulan kita lagi cari orang yang bisa ngerjain ini. Gimana menurut kamu? Ada waktu nggak buat interview? Segampang itu loh. Karena maksudnya bukan segampang itu ya, tapi dengan hasil dia konsisten untuk bisa membranding diri sendiri dia, apapun bidangnya yang memang kamu bisa, gitu ya. Itu tuh beneran kejadian, orang akan melihat kita dengan apa yang kita kuasai. Itu satu contoh kasus. Yang kedua, aku punya teman LinkedIn, dia anak agrikultur UGM. Dia tuh bikin artikel tentang cacing tanah. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan jurusan dia. Dan aku sempat nge-amaze sama dia gitu ya, bikin artikel cacing tanah. Di mana postingannya rame. Dia ngebahas tuh angle-nya kayak gini, kayak apa sih yang kita ketahui tentang cacing tanah, pemanfaatannya apa saja buat industri, dan segala macam dia bahas. Dan dari situ, karena gaya tulisannya, hasil risetnya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai copywriter. Gitu. Jadi, namanya kita bisa bersaing di dunia kerja, era industri, apapun itu ya, mau 4.0, aku jujur, aku nggak tahu 4.0, 5.0, 6.0 di Indonesia, karena
kalau misalnya ujung-ujungnya masih fotokopi KTP, ya buat apa gitu. Gitu. Tapi jujur kayak kita kan sekarang kita itu bersaing di dunia kerja yang serba internet, serba digital, maka dari itu ikut arusnya. Belum punya konten Instagram yang edukatif, bikin. Belum punya video TikTok yang edukatif, bikin. Belum punya, atau bahkan mungkin belum punya LinkedIn, bikin. Karena kenapa? Dengan kita memberikan exposure bahwa kita bisa sesuatu, itu kita sudah, dalam tanda kutip, ikut bersaing dalam persaingan dunia kerja. Dan menghadapi bonus demografi. Gitu. Karena kalau misalnya cuma kayak cara lama gitu ya, wah aku lulus, cari kerja, siapin CV, udah. Semua orang 1 juta atau bahkan berjuta-juta mahasiswa yang baru lulus akan memiliki pikiran yang sama. Dan ya bersaing tuh, oh, gimana cara cari kerja? Ya bersaingnya tuh jadul banget. Zaman sekarang bersaing tuh bikin aja konten. Gitu. Bikin konten yang memang kita bisa sambil tentunya ya, sambil kita update skill kita. Jangan cuma sekedar kayak kopas atau manis-manisnya doang kita sampaikan, tapi enggak. Kita bisa apa? Tampil bikin konten. Itu udah bersaing dalam dunia kerja kok. Itu sudah paling gampang. Dan tinggal kita mau belajar atau enggak untuk bisa beradaptasi bersaing dalam dunia kerja dengan seperti itu. Bahkan mungkin kalau teman-teman baca gitu ya, ada wacana loh. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu atau mungkin udah tahu. Ada wacana TikTok bikin perusahaan bikin seleksi itu dari TikTok. Pernah dengar nggak atau bahkan mungkin pernah baca nggak? Gitu. Jadi kayak mereka tampilin CV, mereka tampilin kebiasaan mereka apa, itu bisa. Walaupun bukan kayak formatnya joget-joget, bukan, tapi memang benar-benar nunjukin kebiasaan mereka. Itu sudah se-advance itu. Bayangin kalau misalnya kamu masih kayak, oh ngapain TikTok kan alay, oh ngapain bikin Instagram kan, itu banyak yang iri. Ya, tergantung pemanfaatan kamu kayak gimana. Gitu. Lalu yang kedua, gitu, tantangan dan strategi. Mungkin nggak pengen muluk-muluk gitu ya. Pahamin kalau namanya dunia kerja, it's all about demand and supply. Perusahaan lagi butuh apa, supply-nya banyak atau enggak. Maksudnya gimana? Let's say kamu sebagai mahasiswa ekonomi, gitu, yang lulus ekonomi banyak, tapi yang udah punya spesifik skill A, B, C yang bisa ngerjain ini itu sedikit. Semakin sedikit orang yang bisa, semakin mahal kamu dibayar. Ya, itu udah hukum ekonomi loh. Semakin sedikit orang yang bisa ngerjain hal itu, semakin tinggi juga kamu dibayar. Contohnya apa? Tukang las bawah laut. Pernah dengar nggak? Sekali nyelam, sekali kerja, itu bisa 50 juta sendiri. Kenapa? Karena nggak ada yang mau ngerjain. Siapa yang mau ngelas di bawah laut coba? Udah tekanannya tinggi, mereka juga harus punya sertifikat. Itu, ya. Semakin sedikit orang yang bisa ngerjain atau mau ngerjain, semakin tinggi gajinya. Tapi kebalikannya, orangnya banyak, gitu ya. Kebutuhannya sedikit, gitu ya. Udah tinggal comot aja, dan siapa yang mau dengan gaji segitu, ya yang diambil, gitu. Maka dari itu, ketika teman-teman masih kayak punya pikiran idealis, egonya tinggi gitu ya, belajar untuk menerima bahwa ketika kita lulus, kita ini siapa gitu sebagai seorang fresh graduate yang mungkin belum punya apa-apa, ya, yang mungkin skill setnya belum banyak dibandingkan dengan jurusan atau bahkan mahasiswa lain. Maka dari itu realistis. Lihat kita dari sekarang kayak gimana, punya skill apa, bisa ngapain, kira-kira bisa saya jual nggak, gitu ya. Bisa saya jual dalam arti dengan gaji UMR misalnya, atau bahkan mungkin ya atas UMR masih bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya belum nemu, ya realistis aja UMR juga nggak apa-apa kok. Toh juga nanti kan belajar. Dari situ gaji naik pelan-pelan, pengalaman bertingkat gitu. Itu juga akan belajar kok. Jadi buat teman-teman gitu ya, pahamin kalau dunia ini ketika lulus harus realistis gitu. Idealis boleh gitu, tapi pahamin idealisnya ada marketnya atau enggak, ada pasarnya atau enggak gitu. Oke, wah luar biasa banget nih. Kepada Mas Erikson tadi udah dibilang ya, jangan terlalu idealis gitu, kecuali ada pasarnya. Coba realistis gitu kan, punya skill apa, dari situ nanti naik pelan-pelan. Gimana Mas Erikson, apakah sudah jelas atau ada lagi? Kalau ada lagi kayaknya panjang lagi ya Kak Iza. Wah, jadi satu webinar sendiri sih Kak Kiki. Oh, berarti kalau passion itu kita harus menggali diri sendiri dulu ya Bang ya. Iya. Untuk memahami tentang karakter. Soalnya kayak saya nih Bang, saya punya teman itu dia idealisnya sangat tinggi Bang. Saya udah bilang jangan mengikuti idealis kamunya, tapi ikuti jati diri kamunya. Kamunya mau kemana?
supaya tidak salah, saya bilang gitu Bang. Karena kalau saat ini kan kalau kita lihat bukannya lihat skill yang kita punya, tapi egonya Bang dituangkan. Jadi pemikirannya tuh bukan ke depan tapi ke belakang. Makanya saya pengen nanya kayak gitu Bang. Makasih Bang atas informasinya, sukses ya Bang. Oke, sama-sama Erikson. Oke, tadi aku kira mau ditambahin ada nomor 3 pertanyaannya. Oke, thank you Mas Erikson. Nah, selanjutnya masih banyak waktunya, enggak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kali ini mau yang videonya nyala deh, soalnya 3 orang dari tadi nggak ada yang videonya. Dari tadi belum ada yang on cam nih. Iya, jadi kita kayak cuma mendengar, kita nggak bisa ngelihat kita ngobrol sama siapa sih, Cie. Oke, aku lihat dulu. Oh, yang senyumnya paling manis, coba, Cie. Aduh, manis-manis banget lagi, Cie. Oke, mungkin Mas Gervin Gerando dulu kali ya. Oke, wah Aurelio menepuk jidat. Sabar. Oke, Gervin. Oke, silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Juga terima kasih untuk Kak Eza. Tadi materinya bagus banget, terinspirasi banget, banyak banget yang didapatin. Perkenalin nama aku Gervin Gerando dari Jakarta. Pertanyaan aku yang pertama itu, kalau kita ngomongin tentang era digitalisasi. Dan sekarang kita itu mau masuk ke era Society 5.0. Sebelumnya kita itu ada di era 4.0 ya, di mana manusia itu udah pakai HP, udah pakai aplikasi A, B, C, dan sebagainya. Nah, kalau di era Society 5.0 itu kan, misalnya yang udah terjadi di Jepang dan di Korea itu, manusia itu udah dikit banget yang ada kerjaan, misalnya di pabrik-pabrik itu semuanya, sebagian besar udah digantikan sama robot, sama AI. Nah, menurut Kak Eza ini, aplikasi atau web seperti gawe.id ini masih relevan nggak sih? Masih membantu orang-orang nggak sih buat cari kerja di era Society 5.0 ini? Mengingat banyak kerjaan yang udah pakai robot. Kalau ada membantu, menurut kakak dalam bentuk apa membantunya gawe.id ini? Terus pertanyaan kedua saya adalah, oke, kita lupain tentang passion. Misalnya kalau kita udah tahu passion kita apa, kita masih dalam tahap mengembangkan passion kita baru bisa jadi expert, kita melakukan suatu hal itu udah expert. Dan seringkali di tahap ini kita itu kayak, wah aku pasti dapat A, B, C, dan sebagainya. Dan terus berpikir hal itu sampai keras banget. Apakah itu menurut kakak 100% membantu atau malah menghambat kita berkembang karena kita belum capai hal tersebut. Jadi kita kayak stres gitu, wah aku kok belum dapat hal ini, wah aku kok udah kerja keras banget tapi belum dapat. Terus kita kaitin sama kalimat kakak tadi, if you want something, you will work really, really hard for it. Jadi kalau misalnya aku kerja sesuatu demi misalnya aku mau uang, aku harus buat 10 juta minggu ini. Jadi aku harus kerja benar-benar keras banget. Menurut kakak itu benar-benar bekerja gak sih? Terima kasih. Oke, baik. Thank you so much. Cukup filosofis nih ya. Gitu. So, di generasi kita sekarang gitu ya, whether it's 5.0 or 6.0, mungkin tadi Gelvin bilang ya, kalau semua pekerjaan, bukan semua, mostly pekerjaan yang membutuhkan manusia, itu semuanya sudah mulai tereliminasi. Dan memang, berasa nggak sih? Kayak jalan tol aja deh, paling berasa kan? Jalan tol 10 tahun yang lalu, kita masih tiket. Kita masih tuker-tuker kayak habis masuk dari Bekasi ke Jakarta, tuker, punya bayar lagi manual. Sekarang, 5 tahun berikutnya, semua diganti pakai e-tol. Ya nggak sih? Kita berondong-berondong gitu. Tiba-tiba punya e-money, tiba-tiba punya Breezy, apalagi itu, Flash gitu ya. Kereta juga sekarang ya, tanpa perlu ada petugas tiket, semuanya tinggal bayar aja. Tapi yang kita lihat, itu kan angle buruknya aja, bahwa teknologi mengurangi manusia. Ya nggak sih? Kan kita melihat angle-nya kayak, wah, dengan hadirnya teknologi berarti orang-orang yang biasa kerja cuma kayak pekerjaan fisik berkurang dong. Memang. Tapi ada salah satu bentuk positifnya juga. Maksudnya gimana? Kalau kita twist angle-nya, ya kayak misalnya gawe ID, apakah misalnya kayak membantu, tapi jenis lowongannya kayak gimana? Nah, orang-orang yang tereliminasi ini, yang posisinya yang mungkin tergerus dengan kemajuan teknologi AI, ingat, yang menciptakan AI siapa? Yang menciptakan teknologi itu berkembang sampai dengan bisa dipakai itu siapa?
engineer, software developer, UI UX, designer. Dan itulah ya pekerjaan yang akan sangat-sangat happening di mungkin 5 tahun mendatang atau mungkin seterusnya. Karena kenapa? Teknologi akan sangat-sangat dikembangkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan itu berasa. Gitu. Maka dari itu, Gawe ID mungkin ke depannya ya mungkin akan mengeliminasi posisi-posisi yang sesuai dengan balikin lagi demand dengan supply-nya. Demand-nya tinggi orang yang jago detail, maka dari itu nanti Gawe ID akan memasukkan posisi yang memang relevan dengan perkembangan digital. Ya, kayak tadi aku bilang designer, developer. Jujur, seksi banget zaman sekarang tuh kerjaan developer. Developer, designer, UX designer, graphic designer, ilustrator, terus apalagi digital marketing, terus juga macam-macam lah, nanti aku sebutin banyak. Tapi intinya pekerjaan yang memang di ranah digital itu yang akan rame dan itu yang akan sangat-sangat menjadi tren untuk job portal ke depannya. Gitu. Bukan berarti kayak mengeliminasi, memang mengeliminasi, kita nggak bisa mengesampingkan bahwa kemajuan teknologi akan menghilangkan sebagian besar pekerjaan. Tapi pekerjaan di baliknya, si teknologi itu yang membuatnya, itu yang akan rame, Gervin. Gitu. Itu yang kita harus bisa beradaptasi. Maka dari itu aku sering kali sampein, belajar digital. Ikutin perkembangan digital. Jangan pernah stuck kayak, wah nanti saya lulus SMA misalnya gitu. Aku nggak tahu di sini teman-teman ada yang SMA ya. Aku pengen jadi operator pabrik gitu. Itu udah ketinggalan zaman banget mindsetnya. Gitu. Kayak, nanti aku anak SMA kerjanya jadi orang bengkel aja. Ya, oke, memang itu salah satu yang kita pernah lakukan. Tapi there is more gitu loh. Teman-teman percaya nggak anak SMK zaman sekarang tuh rata-rata udah pada masuk startup loh. Yang which is ya nggak membutuhkan pengalaman, yang penting kamu bisa kerja apa. Dan itu udah terbukti sih. Aku lupa masukin slide-nya. Tapi mereka yang dari SMK aja itu sudah bisa bersaing dengan orang yang S1 dan bahkan mungkin S2 gitu. Jadi possibility is endless lah di zaman sekarang ini gitu dengan hadirnya teknologi dan 5.0 ini. Gitu. Karena ya kamu SMK, kamu bisa belajar, kamu punya portofolio dan it's fine buat working bareng kita. Gitu. Itu yang terjadi zaman sekarang. Gitu. Terus Gervin yang kedua, sorry aku agak sedikit miss. Boleh di shout out lagi nggak pertanyaannya? Ya, halo Gervin. Untuk pertanyaan kedua, agak miss tadi aku. Oke. Bisa didengar Kak? Ya. Oke, pertanyaan kedua saya. Tadi saya bilang kalau kita lupain tentang passion. Misalnya kalau saya itu udah ada passion, udah tahu passion saya itu apa. Terus saya dalam tahap mengembangkan passion saya biar saya itu bisa jadi expert dalam hal yang saya lakuin ini. Dan seringkali di tahap ini itu saya berpikir seperti, wah, aku pasti dapat A, B, C, dan D, dan sebagainya, karena saya udah bisa lakuin ini. Wah, kedepannya aku pasti bakal dapat ini, bakal dapat reward ini. Dan terus berpikir hal tersebut sampai udah berpikir keras banget, sampai udah fix lah, udah pasti dapat. Apakah menurut kakak itu 100% membantu saya dalam mengembangkan passion saya, atau malah menghambat, karena saya berpikir terlalu keras mengenai apa yang akan saya dapatkan di depan, jadi saya kayak depresi karena nggak dapat. Terus saya kaitin dengan hal yang tadi kakak bilang kan, if you want something, you will work really, really hard for it. Jadi misalnya kalau saya dalam seminggu ini saya harus dapat 10 juta. Tiap minggu saya harus dapat 10 juta. Dan kalau saya nggak dapat, saya bisa jadi mungkin stres gitu. Menurut kakak, itu malah membantu atau enggak? Oke. Jadi kayak permasalahannya ketika kita terlalu suka dengan satu hal, kita kejar sampai mati-matian gitu menurut kamu gitu ya, dan mungkin kayak merasa kayak apakah ini benar-benar passion saya gitu ya, maksudnya gitu. Oke, memang agak sedikit retorikal pertanyaan ini, kayak kalau misalnya saya capek sampai kayak stres atau bahkan mungkin sampai lupa makan dan segala macam, apakah itu benar-benar bekerja? Balikin lagi goals-nya kamu apa, why you want to do it sih gitu. Kalaupun memang kamu merasa kayak aduh aku merasa stres, depresi karena nggak nyampe. Nah, itu berarti ada yang salah dari prosesnya. Kalau masalah itu menjadi passion kamu akan mencari alternatif untuk mencari hal ke sana. Jadi kayak kamu nggak akan punya waktu untuk depressed, feeling down, or maybe kayak merasa useless dengan usaha yang kamu udah lakukan kok gagal. Kalau kamu itu menjadi passion kamu akan menemukan cara lain untuk bisa mencapai goals kamu. Misalnya kayak, oke, saya pengen 10 juta bulan ini misalnya. Gitu.
ternyata 10 juta dari kerjaan, misalnya kamu lembur terus, misalnya cara gampang gitu ya, lembur terus, ternyata dari company nggak ngasih lemburan buat saya gitu. Nah, terus ternyata masih minus 2 juta misalnya gitu. Nah, 2 juta, kamu pikir, karena misalnya passion kamu misalnya banyak uang gitu ya, nah 2 juta ini kamu pikir kayak, apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai minus 2 juta ini? Misalnya dengan mungkin cara jualan, I don't know, mungkin reseller merch, apa ya, PC Korea kan zaman sekarang kan sangat-sangat terbuka ya untuk hal itu ya. Atau bahkan mungkin kayak kamu jadi affiliate marketer, kamu ngebagiin link, nanti kamu dapat komisi. Apapun itu yang akan kamu lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Jadi, kalau memang itu passion kamu akan menyediakan alternatif jalannya untuk mencapai hal tersebut. Dan kamu nggak akan punya waktu, apa kayak merasa nggak guna, atau bahkan mungkin nggak senang, nggak suka, atau bahkan mungkin down, karena kamu akan memikirkan jalan gimana cara mencapai ke sana. Itu sih kurang lebih, Gervin. Oke, gimana Mas Gervin Gerando? Sudah cukup jelas atau mau nambah lagi? Udah cukup jelas? Gimana? Belum di unmute mungkin? Mas Gervin? Udah ya? Oh, udah mungkin ya. Ini kayaknya ada kendala teknis. Oke, thank you Mas Gervin Gerando dari Jakarta. Oke, nah selanjutnya nih masih ada pertanyaan. Sebenarnya banyak banget ya Kak Eza ya. Mungkin kita cuma punya kesempatan satu lagi ya. Nah, seperti tadi nih, kita mau pilihnya yang videonya nyala. Dan tunjukkan senyum termanisnya biar kita pilih nih. Siapa yang bisa ngobrol langsung dengan Kak Eza untuk bertanya. Mana senyum manisnya? Mas Gervin udah senyumnya jangan manis lagi kan udah tadi. Oke, siapa ya? Ke kiri, Mas, sorry. Tadi udah 2 cewek, 2 cowok. Kali ini aku pilih cewek. Mana senyum manisnya cewek-cewek? Ladies? Oke, Mbak Syifa dari tadi cowok mulu nih. Iya, udah. Ini Mbak Syifa senyumnya udah manis banget nih, Cie. Oke, ya, silakan Mbak Syifa di unmute. Oke. Udah kedengeran belum suaranya? Sudah. Halo Mbak Syifa. Halo, selamat malam. Yuk, malam, Syifa. Ya, pertanyaannya kayak gini Kak. Jadi kan untuk di sini webinarnya disediakan oleh Instagram gawe.id. Nah, yang kita tahu gawe.id ini kan ada aplikasi buat kita mencari lowongan kerja seperti itu. Namun pas udah mencoba di aplikasi Gawe, nah itu kebanyakan yang kita tahu kan dia mungkin bekerja samanya dengan PT Swakarya Insan Mandiri. Nah, di mana PT Swakarya Insan Mandiri itu adalah outsourcing dari sebuah bank mungkin, atau misalnya kayak pinjaman online yang sudah legal dan diawasi oleh OJK atau seperti Fifth Group seperti itu. Nah, kalau misalnya outsourcing itu kan untuk pertanyaannya, kenapa banyak perusahaan lebih memilih menggunakan outsourcing daripada langsung menggaji karyawannya, Kak? Aduh, ini sorry, mungkin ini cukup out of topic ya, kayak saya. Nah, gimana kalau untuk pertanyaannya Mbak Syifa nanti di-handle langsung sama teman-teman Gawe? Oke nggak Mbak Syifa? Oke nggak? Kita kan ngomongin tadi passion dan personal branding, ya nggak Mbak Syifa? Nah, nanti Mbak Syifa dapat kesempatan spesial dihubungi langsung sama tim Gawe. Oke? Oke, kalau gitu mungkin kita spesialin satu orang lagi nih berarti nih. Mohon maaf Mbak Syifa, makasih buat pertanyaannya. Oke. Ladies, tunjukkan senyum manismu. Kalau bisa yang di dalam topik ya teman-teman ya. Oke, siapa nih yang mau ngobrol sama Kak Eza nih? Wah, ladiesnya kok sedikit ini ya, yang senyumnya. Mbak siapa nih? Oh, yang enggak deh, senyum. Valencia nggak on Anissa atau gimana? On cam tuh kayaknya. Oh iya, boleh. Oke. Silakan Mbak Anissa. Sebelah mana dia? Mbak Anissa. Oh, di aku sih kelihatannya on cam. Di search.
Oke, oh Mbak Anissa. Anissa siapa namanya? Panjang nggak? Yurmanita. Halo Kak, Halo. Yo, halo. perkenalkan aku Anissa dari Padang. Oke. Izin bertanya terkait dengan, kita kan membahas passion nih. Kalau seandainya kita tuh udah menemukan passion kita, walaupun itu nggak 100%, tetapi lingkungan itu nggak mendukung. Terlebih kan ada generasi milenial yang masih dikekang oleh orang tuanya gitu. Jadi kayak ngarahinnya paling-paling kayak ujung-ujung kalau kuliah tuh PNS, kayak gitu kan. Lalu yang kedua yang ingin aku tanyakan, di masa kita quarter life crisis itu kita bisa nggak sih menemukan passion kita? Dan kalau memang bisa, bagaimana caranya? Mungkin hanya itu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin ini sering kali terjadi ya. Kita punya passion, kita punya kesenangan, tidak taunya terhambat dari lingkungan. Wah, ini menjadi satu topik yang memang tidak habis kalau kita bahas gitu ya. Tapi kita lihat dulu prioritas kita sekarang ini apa, gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, misalnya kayak orang tua atau lingkungan nyuruh, let's say paling terdekat lah lingkungan orang tua gitu ya. Orang tua kita nyuruh kayak ngapain sih kamu jadi pelukis gitu, enakan jadi PNS misalnya. Ini contoh ya. Ngapain sih kamu jadi nulis-nulis buku, emang ada duitnya gitu. Kalau sana kerja di PT misalnya gitu ya. Itu kan sering terjadi ya teman-teman ya. Kalau dari aku sendiri ya, selama kamu masih dibiayain sama orang tua, ya masih numpang hidup, masih kayak masih dalam tanda kutip ngikut orang tua lah gitu. Kalau saran dari aku, ikutin aja dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu bertentangan, kalau kamu udah dikasih macam-macam, tapi kamu kayak nggak mau saya gini-gini, nggak taunya ketemu orang tua yang tetap kolot gitu ya, yang susah lah buat diajak ngobrol. Saran dari aku, ikutin dulu gitu. Nah, di tengah perjalanan ketika mungkin kamu merasa ada hambatan, coba ajak ngobrol mereka. Pak gitu. Saya udah nyobain gitu. Saya udah nyobain yang mungkin papa mama udah kasih saran, dari saya ngerasa kayak gini-gini nih gitu. Siapa tahu setelah kamu udah ada pengalamannya bisa diajak ngobrol gitu. Kan kadang-kadang kan orang tua yang penting kayak ngeliat dulu nih anaknya misalnya kayak pakai apa, seragam apa, atau makan kerja di mana, kan suka gitu kan. Tunjukin aja dulu. Kalau misalnya emang di tengah-tengah nggak suka, nggak nyaman, ya kamu ajak ngobrol lagi gitu. Toh juga kamu akan selalu bisa untuk rebuild your career kok, atau rebuild your life lah. Nggak ada namanya kata terlambat buat kita ngejar sesuatu, kecuali kamu udah mati. Itu baru terlambat gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu udah menjalankan, kamu nggak suka, ya ajak ngomong. Ini harus sih, karena kemampuan kita berkomunikasi dengan orang tua itu harus kita punya. Karena jangan sampai ya, aku nggak pengen ngajarin kowe ngebentak, nggak, bukan. Tapi kemampuan kita bernegosiasi dengan orang tua, baik itu dari kemauan kita, pilihan hidup kita, teman-teman harus belajar untuk punya itu. Karena jangan sampai, misalnya kayak teman-teman nih, menjalani hidup apa yang mungkin dikatakan oleh orang tua, ngikutin gitu ya, tapi kamu deeply inside you gitu, kamu ngerasa nggak suka, kamu merasa mungkin kayak kamu benci sama orang tua kamu karena memaksa kamu untuk mengikuti apa yang dikatakan mereka gitu. Itu jangan sampai kamu pendem terus sampai tua, atau bahkan mungkin sampai mereka nggak ada gitu. Jadi belajar untuk bisa mengkomunikasikan apa juga yang kamu pengen dalam hidup kamu gitu. Balikin lagi prioritasnya, kalau misalnya kamu masih ikutin aja. Di tengah-tengah nggak nyaman, ajak ngomong. Tapi kalau kamu mau ekstrim, ya, kalau kamu bener-bener nggak mau, Kak, saya maunya jualan cilor, gitu. Saya mau jualan baju, gitu. Saya yakin bisa sukses, gitu. Prove it. Kamu ngekos, ngerantau, kamu benar-benar buktiin kalau dari hasil yang kamu yakin itu kamu bisa, itu akan jadi kebanggaan orang tua juga kok. Karena jujur ya, aku ngelihat pattern-nya orang tua adalah mereka nggak mau ngeliat anaknya gagal, susah. Itu udah default orang tua lah gitu. Tapi kalau kamu benar-benar punya sesuatu yang kamu yakin dan kamu bisa, silahkan. Kamu pengen bertentangannya dalam tanda kutip, keluar dari rumah gitu ya, ngerantau. Ini bukan minggat ya, tapi izin lah ngerantau gitu ya. Ngerantau, kamu benar-benar bikin hidup baru kamu dengan passion kamu atau mungkin yang kamu yakin gitu ya. Itu yang kamu kejar. Gitu kurang lebih ya, Anissa. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Personal branding ya? Ini quarter life crisis ya, dan menemukan passion. Oke. Kalau bisa dibilang, akan sekarang aku usia 22. Aduh, gue usia berapa?
94 ke 2021 tuh berapa sih? 27 ya? Gitu. Iya, 27. Mungkin 2 tahun yang lalu lah, quarter life crisis aku gitu. Dan mungkin juga jadi kayak sesuatu yang aku pikirin gitu. Kayak, aduh 25 pengen jadi apa ya gitu. Itu sangat-sangat common lah di kita. Bahkan mungkin aku mikirnya 23 gitu. Itu 23 aku udah mulai berasa quarter life crisisnya. Dan apa yang aku lakukan justru aku merasa quarter life crisis adalah persimpangan jalan yang sangat-sangat possible untuk kita lewatin semua kegagalan yang kita bisa. Gagal interview, gagal dapat kerjaan impian, gagal diterima BUMN, gagal diterima SBM, gagal, macam-macam lah. Ya. Justru di quarter life crisis, kamu harus coba segala hal dan gagal di segala hal. Karena dengan keberanian kamu mencoba, itu kamu menemukan hal baru yang mungkin orang lain nggak berani untuk nyobain. Dari situ, baru kamu merasakan, oh ternyata waktu saya kerja di sini nggak suka gitu. Oh ternyata waktu saya volunteer di sini saya senang gitu. Nah, kamu evaluasi lagi gitu dari apa yang sudah kamu lakukan dan mungkin kegagalan itu kamu belajar. Kira-kira mana yang saya mau seriusin, mana yang saya kira-kira nggak bisa, dan mana yang kira-kira akan menjadi jalan hidup saya. Justru quarter life crisis akan sangat-sangat membantu kamu dalam menemukan passion kamu, di mana kamu akan berpikir segala kemungkinan yang akan datang dari hidup kamu, dan itu yang akan mungkin menjadikan kamu pribadi yang lebih kuat lagi untuk menghadapi hidup kamu berikutnya, mungkin 20 tahun mendatang juga. Kurang lebih sih gitu. Oke, gimana Mbak Anissa? Kak Anissa, apakah sudah jelas, sudah cukup paham? Ini sedikit lagi ya Kak. Di aku pribadi, aku kan bisa dikatakan udah menemukan passion. Lalu aku udah bilang ke orang tua aku kalau passion aku tuh di bisnis gitu. Tetapi aku tuh kayak terlalu jauh kuliah. Aku udah kuliah selama 4 tahun dan itu tuh di jurusan yang nggak ada unsur-unsur bisnisnya gitu. Jadi ketika gitu orang tua bilang kayak itu tuh sia-sia, kamu kuliah 4 tahun tapi nggak sesuai passion kamu kerja tapi kamu kerja nggak sesuai dengan jurusan kuliah. Jadi mindset kita tuh sebenarnya gimana sih Kak? Apakah memang kita harus bekerja sesuai dengan jurusan kuliah kita atau kita boleh bekerja di luar jurusan kuliah kita? Tapi kan itu tuh kayak sia-sia nggak sih Kak kalau kita kuliah selama 4 tahun tapi kita nggak kerja di bidang itu gitu. Gimana menurut Kakak? Kamu pernah ngeliat ada survei di mana orang ngerasa kuliahnya nggak sesuai dengan kerjaan mereka sekarang nggak? Atau bahkan mungkin ketika orang yang mulai bisnis, apakah mereka dari jurusan bisnis? Enggak. Temennya aku kenal, bahkan itu kalau misalnya kamu kenal Mas Untung Putro ya, salah satu pebisnis iPhone gitu, itu tuh dia dari orang Pertamina, tambang, terus sekarang jadi jualan iPhone. Apakah sesuai dengan jurusannya? Dia ngelapas Pertamina? Enggak, tapi dia happy dengan jualan dia di iPhone. Gitu. Jadi kalau kamu yakin gitu ya dan kamu merasa pilihan kamu sudah benar dan kamu sudah memikirkan resikonya gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi kesalahan anak muda gitu. Yakin nggak taunya nggak mikirin resikonya, nggak mikirin tiba-tiba kalau misalnya terjadi A, saya harus ngapain. Nah itu gitu. Nah itu yang mungkin kamu harus bikin plannya. Misalnya kayak kamu pengen bisnis gitu. Kalau kamu ngikutin bisnis kamu bikin kemungkinan akan terjadi ke depannya apa? Misalnya kamu belanja bahan gitu. Belanja bahan dengan uang sekian juta. Terus kamu ada proyeksi nggak? Laku berapa ya nanti di pasar? Atau nanti saya bisa nggak nemu pasarnya dengan modal sekian? Gitu. Terus kalau misalnya saya nggak laku, saya harus ngapain dengan sisa modal saya? Dengan mungkin bahan baku yang nggak laku-laku gitu. Saya harus apain? Nah itu yang kamu bikin mitigasi resikonya. Bisnisnya gitu. Terus kalau misalnya dibilang kayak, saya nggak sih jurusan kuliah nggak sesuai dengan kerjaan? Buat aku, nggak ada yang pernah sia-sia kok dalam hidup. Kita akan selamanya belajar. Apakah kita setelah lulus kuliah berhenti belajar? Kan enggak. Ya nggak sih? Kita ini yang salah gitu. Ketika kita sudah lulus kuliah, kita merasa kayak, oh udah, saya nggak usah belajar. Padahal, learning is a lifetime journey. Bukan sesuatu yang cuma berhenti pada saat kuliah. Jadi, kalau ada yang bilang sia-sia, nggak akan ada yang pernah sia-sia dalam hidup. Pasti akan ada manfaatnya, pasti akan ada maksudnya, cuma kita aja yang belum nyadar. Gitu sih, Anissa. Mantap, luar biasa. Itu dia tadi jawabannya Mbak Anissa. Sudah? Oke? Sudah ya? Oke. Nah, aduh, sayang sekali teman-teman.
Itu dia tadi pertanyaan penutup di webinar kita malam ini. Jangan berkecil hati ya teman-teman. Kita pasti akan ada webinar-webinar selanjutnya. Atau Kak Eza dan kita bakal ada seriesnya tadi yang seperti kita bilang. Mungkin. Oke. Nah, nggak kerasa ini udah hampir 2 jam ya kita bersama nih. Kalau gitu kita mau berterima kasih banyak nih buat Kak Eza nih, luar biasa banyak banget ilmunya, bukan cuma Sobat Gawe yang hadir yang mendapatkan ilmu banyak, saya juga, teman-teman Gawe juga. Ini luar biasa ilmu yang berharga ya dari Kak Eza nih. Thank you banget Kak Eza buat kehadirannya, buat ilmunya, buat jawaban-jawabannya. Mungkin Kak Eza ada mau memberikan apa yang terakhir gitu, bukan pesan terakhir ya. Aduh, serem banget ya kayak pesan terakhir ya. Nggak, kirain mau nyanyi Liodra, Kak. Pesan terakhir. Oke. Yeah. Oke, silakan, Kak. Oke. Kalau misalnya aku bilang kalimat atau mungkin petuah kayak, wah ini hidup-hidup kamu gitu, lifetime journey kamu, jangan pernah iri sama orang lain, itu basi ya? Ya nggak sih? Kayak apa namanya, kayak kamu akan punya timeline-nya sendiri, itu udah basi. Gitu. Saran dari aku, atau mungkin kalimat terakhir dari aku gitu ya, kalian semua tuh bakalan mati. So, do something. Kalian terbatas di dunia ini. Waktu kalian terbatas gitu. Walaupun mungkin kayak YOLO gitu ya, your only lifelines ya, tapi tetap aja waktu kalian terbatas. So, jangan sia-siain. Do something. Kalau kamu emang pengen jadi sesuatu, do something dari sekarang. Karena kalian akan mati. Itu aja sih. Oke, aku mau close dari Jakarta buat Bekasi. Kak Eza, thank you so much. Luar biasa. Kita hari ini diajarin dari bagaimana realistis, bagaimana menilai diri sendiri, tadi disuruh self-talk atau bertanya kepada orang. Jangan lupa berani mencoba, bahkan terus belajar gitu ya. Sama yang tadi yang di notes juga mungkin sama teman-teman yang if you really want something, you will work hard for it. That's called a passion. Itu luar biasa banget. Jadi teman-teman, Kak Eza, terima kasih banyak buat semuanya, buat waktunya. Terima kasih juga petuahnya. Oke. Dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke juga berterima kasih banyak. Ini lagi teriak di rumah masing-masing nih. Thank you Kak Eza gitu. Oh, mungkin boleh kita unmute kali ya, sekali ya, sebentar ya. Kita mau sama-sama bilang makasih nih sama Kak Eza nih. Tapi jangan ada suara-suara lain ya teman-teman ya. Dikondisikan ya semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, boleh di unmute, kita mau sama-sama ucapin terima kasih sama Kak Eza. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Oke, sudah di unmute. Terima kasih, Kak Eza. Terima kasih, Kak. Satu, Terima kasih, Kak Eza. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Kasih Kak. Oke, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke nih Kak Eza. Suaranya. Senyumnya lagi lebar semua. Kita mau foto bersama dulu ya teman-teman ya. Boleh dibuka dong kameranya dong. Kenang-kenangan gitu kan. Siapa tahu suatu hari kita ketemu di event offline dari gitu kan. Silakan dinyalain dulu videonya. Oke, suaranya udah boleh di-mute lagi ya. Suaranya udah boleh di-mute lagi. Oke, apa semua sudah nyalain dari page 1 dulu udah? Oke, mari kita berikan senyum terbaik kita, teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Ditahan ya senyumnya ya, sampai dibilang selesai. Oke, page 1. Tahan. Oke, yang kedua lagi. Next. Oh, ada 11 page. Hari ini ramai sekali. Page 2, senyumnya tahan. Oke, next. Masih senyum, guys. Ladies and gentlemen. Oke, yang ketiga. Yang keempat ya sekarang. Tahan. Ada 11 page. Oke, lanjut. Yang kelima. Senyumnya masih ditahan. Siapa tahu kamu di page 11. Oke. 7. Oke, 8. 9. 10. Dan terakhir
11. Oke, thank you teman-teman semua dengan senyum terbaiknya. Thank you Kak Eza. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di event selanjutnya Kak Eza ya. Oke. Seperti yang kita informasikan, banyak hal yang menarik. Tadi di depan sudah dibilangin ya, ada diberikan 3 untuk pemenang IG Story terbaik. Itu masih bisa ya, masih bisa sampai jam 10 malam ini. Jadi pastikan caption kalian caption terbaik. Nah, di samping itu, kita juga sudah menyediakan 3 hadiah menarik buat 3 penanya terbaik malam ini. Nah, tadi teman-teman kru gawe di sini sudah scrolling dari beberapa pertanyaan yang teman-teman taruh di kolom komentar. Dan kita sudah mendapatkan 3 pemenang penanya terbaik. Oke, nama-namanya adalah yang pertama atas nama Gervin, yang kedua atas nama Erikson, dan yang ketiga atas nama Reski Panji Jawa. Nah, itu dia 3 nama pemenang penanya terbaik, yaitu Gervin, Erikson, dan Reski Panji Jawa. Nanti teman-teman yang beruntung barusan 3 orang ini boleh DM ke Instagram gawe.id untuk dikirimkan hadiah yang sangat menarik. Katanya sih tiket ke Disneyland ya, kalau nggak salah. Tapi saya mungkin salah ya. Jadi Oke. Kalau gitu sebelum ditutup, kita mau informasikan juga untuk acara webinar kita kan ada free e-sertifikat ya. Nah, untuk tata caranya akan di-share melalui WhatsApp grup webinar gawe yang teman-teman sudah ada di dalamnya. Nanti akan ada proseduralnya yang lebih detail dan rinci bisa dibaca. Jadi teman-teman pastikan jangan live dulu karena banyak yang bakal teman-teman dapat informasinya dari grup tersebut. Selain itu teman-teman juga punya teman baru toh di grup tersebut. Oke, kalau gitu yang paling penting stepnya adalah teman-teman harus punya akun gawe.id. Itu step paling pentingnya. Nanti setelah itu akan di-share lewat grup tersebut ya teman-teman ya. Jadi stay tune di grup WhatsApp-nya. Oke, nggak kerasa kita udah 2 jam bersama, 2 jam lebih mungkin ya. Mungkin teman-teman juga udah hampir bosan lihat saya ya. Jadi kita sudahi dulu acara webinar kita malam hari ini. Webinar yang spesial luar biasa dari Sabang sampai Merauke berkumpul di sini buat menggali ilmu, buat bertemu secara virtual. Luar biasa antusiasnya. Saya juga mau applause dari Jakarta buat seluruh sobat gawe di Indonesia. Jadi Sobat Gawe harus tetap stay tune di Instagram gawe.id dan YouTube gawe.id karena gawe.id bakal memberikan banyak event-event lain yang nggak kalah menarik sama hari ini. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe.id, cari kerja, klik aja. Thank you.